Bayar uangnya sekarang. Aku memohon padamu. Beri kami beberapa hari lagi. Sudah menjual semua barang berharga untuk membayar utang. Kami benar-benar tidak punya satu sen pun. Jangan salahkan aku, karena tidak punya hati. Aku akan bertanggung jawab atas tindakanku sendiri. Jangan sentuh orang tuaku. Chen Pin, kau masih hidup dan kau punya nyali untuk kembali ke sini. Itu bagus. Bayar kembali uang yang kau utang padaku. Uang apa? 500.000 sebagai ganti rugi karena melukai Tuan Muda Xiao. Lupa penjara pasti membuatmu bodoh. Nah, Ayah, kau akhirnya kembali. Ibu. Nah, Hei Nak, kami sudah melunasi 500.000 itu sejak lama. Bagaimana dengan bunganya? Sudah sangat lama. Apa kau tidak menginginkan uang bunganya? Berapa banyak yang masih terutang? Dengan pokok dan bunga digabungkan. Kau masih berutang 18 juta. tidak mereka mencoba memeras kita. Ibu, apa yang terjadi dengan matamu? Ibumu, ini semua karena kau. Dia menangis sampai matanya buta. Ibu, ayah. Masuklah dan istirahatlah dulu. Ayah. Ibu, apakah putramu? Aku telah membuatmu menderita. Masalah yang kubuat. Aku yang akan mengurusnya. Senang kau sudah kembali. Chen Ping, kau benar-benar anak yang berbakti. Sekarang ibumu buta, kau benar-benar anak yang berbakti. Ayahmu selanjutnya. Menurutku kau benar-benar membawa kehormatan bagi keluarga Chen. Katakan padaku di mana Xiao Lei. Xiao Xiaolei. Dia sedang bersama pacarmu Geng Shanshan. Mengadakan pernikahan mereka di Hotel Regal. Hotel Regal. Tuan, mohon menepi. Kambuh penyakit lamanya. Kami harus segera ke rumah sakit. Akan terlambat jika kita menunggu. Membiarkanmu lewat. Ini adalah iring-iringan keluarga Xiao. Kau menghambat waktu yang baik. Apa kau pikir kau mampu menyinggung keluarga Xiao? Tuan, keluarga Xiao mengadakan pernikahan di tempat keluarga saya. Hotel Regal. Nanti saja, saya akan pergi menemui keluarga Xiao secara pribadi untuk menjelaskan. Apakah itu tidak apa-apa? Sudah kubilang aku tidak peduli, nyahlah sekarang. Saya peringatkan Anda, jika Anda menghambat pengobatan ayah saya tidak akan melepaskan Anda. Apa urusannya hidup atau matinya dia denganku? Anjing yang baik tidak menghalangi jalan, nyahlah dari sini. Kau, Yuki. Apa yang terjadi? ayah. Ayah, wanita itu benar-benar sial. Ayahnya sudah tidak bisa diselamatkan, dan dia telah menyinggung keluarga Xiao. Mamang, terakhir kali seseorang menyinggung Tuan Muda Xiao. Seluruh keluarga mereka dimusnahkan oleh keluarga Xiao. Bagaimana keadaan ayah? Ayah, Yuki, Suenzo. ayah baik-baik saja. Saudara Long tabrak dan bunuh mereka. Aku akan membuatmu tahu apa harga dari menyinggungku Xiao Long. Nantinya. sialan. Apakah aku salah lihat? Apa-apa yang terjadi di sini? Dia menggunakan satu tangan untuk menahan mobil itu. Orang gila, apakah dia manusia? Sudah terlalu terlambat untuk pergi ke rumah sakit. Serahkan padaku. Apakah kau yakin bisa menangani ini? Apa yang kau lakukan? Ayah,
Tuan Su. Ayah, bagaimana perasaanmu sekarang? Yuki ayah baik-baik saja sekarang. Tuan, bolehkah saya tahu nama Anda? Aku Chen Ping. Saya Su Wenzheng. Terima kasih telah menyelamatkan nyawa saya, Dokter Ilahi. Itu bukan apa-apa. Sialan, itu Su Wenzhong, orang terkaya di Hongcheng. Keluarga Su juga bukan orang sembarangan. Keluarga Xiao sudah tamat sekarang. Tuan Su. Semuanya hanya kesalahpahaman, benar-benar hanya kesalahpahaman. Saya benar-benar tidak tahu. Anda di sini. Pergi sana. Kau menindas orang lain dengan mengandalkan koneksimu. Tuan Chen. Anda menyelamatkan nyawa saya. Mohon terima tanda terima kasih kecil ini sebagai rasa syukur saya. Ini adalah sebuah villa di Teluk Panlong. Tidak, ini terlalu berharga, aku tidak bisa menerimanya. Tuan Chen, mohon jangan menolak. Itu adalah hidupku. Tidak sebanding dengan sebuah rumah. Baiklah, tapi aku punya urusan mendesak yang harus diselesaikan sekarang. Aku harus pergi ke Hotel Regal. Aku pergi sekarang. Kau akan pergi ke Hotel Regal. Ya, kenapa? Kebetulan itu adalah properti milik keluarga Su saya. Tuan Chen, jika Anda tidak keberatan, saya ingin mengantar Anda ke sana. Tuan Chen, ini adalah properti milik saya. Saya akan segera mengaturnya sekarang. Tidak perlu Tuan Su. Aku di sini hanya untuk urusan pribadi. Tuan Chen, villa yang baru saja saya berikan kepada Anda hanyalah tanda terima kasih kecil. Saya pasti akan memberikan hadiah yang lebih besar di lain hari. Kau terlalu baik. Itu bukan apa-apa. Aku ada urusan, jadi aku masuk sekarang. Baiklah, terima kasih. Xiao Zhan pergi dan atur semuanya. Keluarga Su kami akan melakukan segala daya kami untuk memastikan keselamatan Tuan Chen. Ya. Berhenti di situ. Hari ini adalah hari pernikahan Tuan Muda Xiao. Setiap orang yang masuk adalah orang kaya atau berkuasa. Seseorang seperti Anda. Apakah Anda punya undangan? Aku tidak, tapi aku punya urusan mendesak dengan pengantin wanita. Jika tidak punya, pergi sana. Yeokiyu. Sen-san. Sen-sen, ini aku. Chen Ping. 3 tahun terakhir ini aku membiarkanmu menderita. Chen Ping, bukankah seharusnya kau mati di penjara? Xiao Lei mencoba membunuhku. Tapi sekarang, keadaannya berbeda. Ikutlah denganku. Aku akan memastikanmu hidup dengan baik. Chen Ping, apa kau sudah gila karena berada di penjara? Kenapa aku harus meninggalkan kekayaan keluarga Xiao demi hidup dengan mantan napi sepertimu? Dulu, aku masuk penjara hanya untuk menyelamatkanmu. Menyelamatkanku? Siapa yang memintamu menyelamatkanku? Apa aku memohon padamu untuk menyelamatkanku? Kita bersama selama 8 tahun. Selama 8 tahun itu, aku sangat setia padamu. Pernahkah aku berbuat jahat padamu, dan kau berbalik menikah dengan Xiao Lei, hanya karena dia lebih kaya dariku? Itu benar, justru karena dia kaya. Chen Ping, kau tidak punya uang dan tidak punya rumah. Apa yang bisa kau bandingkan dengan Tuan Muda Xiao? Tuan Muda Xiaoku baru saja membelikanku rumah pernikahan di Teluk Panlong. Itu adalah kawasan villa paling mahal di Hongcheng. Kau tidak akan mampu tinggal di sana dalam 1000 masa hidup. Teluk Panlong. Teluk Panlong. Aku bisa tinggal di sana kapanpun aku mau. Chen Ping, bawa kegilaanmu ke tempat lain. Ini adalah hari yang membahagiakan. Jangan sampai Tuan Muda Xiao salah paham. Putriku Xianshan. Pergi sekarang. Jangan pergi dulu. Lihat siapa tamu kehormatan kita ini. Itu hanya gigitan nyamuk. Ada apa, Chen Ping? Belum cukup makan makanan penjara, datang ke sini untuk menumpang hidup. Xiao Lei, jangan pedulikan pecundang itu. Chen Ping, kapan kau akan berhenti? Pergilah sana. Suatu hari, aku akan membuat kalian semua membayar harga yang tidak sanggup kalian tanggung. Jangan pergi dulu. Karena kau sudah di sini. Tunggulah sampai kau menghadiri pernikahanku dengan Shanshan. Sebelum kau pergi, Selama aku Chen Ping ada di sini, pernikahan ini tidak akan terjadi. baiklah, baiklah. Kau tidak akan pergi kemanapun hari ini. Kau tetap di sini. Aku ingin sekali melihat bagaimana tepatnya rencanamu untuk menghentikan pernikahan ini agar tidak terjadi. Untuk apa kau berdiri di sana? Atur tempat duduknya. Tempatkan para VIP di barisan depan. Biarkan dia melihat dengan jelas.
Silakan saja. Tuan Muda Xiao Keparat ini tahu bela diri. Perlukah saya mengumpulkan beberapa orang untuk menanganinya terlebih dahulu? Tidak perlu, dia hanya pecundang. Pernikahan akan segera dimulai. Di mana Xiao Long? Dia dibawa ke rumah sakit, kata dokter. Dia sakit jiwa. Sakit jiwa. Pecundang. Jiang Wenjing. Chen Ping. Teman lama sudah lama tidak bertemu. Fu Wei. Bagaimana hidupmu? Di penjara. Chen Ping. Bertemu teman lama. Kenapa kamu begitu pendiam? Dulu di sekolah. Kamu cukup hebat bukan? Bagaimana bisa kamu terpuruk menjadi seorang narapidana? Dia baru saja keluar dari penjara. Dia belum punya pekerjaan kan? Kenapa kamu tidak pergi membersihkan toilet di tempatku saja? Mungkin kotor dan melelahkan, tapi setidaknya itu bisa menghidupi orang tua kamu yang sudah renta itu. Jaga bicaramu. Itu masih pekerjaan yang layak. Menurutku, dia seharusnya menyapu jalanan seperti ayahnya. Lihat betapa banyaknya waktu luangmu. Kamu seorang narapidana, kenapa bersikap angkuh? Tepat sekali. Itu hanya karena keluarga Xiao punya banyak uang, sehingga kau tidak berani memprovokasi mereka. Dan hanya berani menindas kami berdua yang lemah. Pengecut. Tidak ada hal baik yang pernah keluar dari mulutmu. Chen Ping, ucapkan satu kata lagi dan lihat, apakah aku tidak menghabisimu? Jangan marah. Hari ini adalah hari besar bagi keluarga Xiao. Akan ada orang yang mengurus mantan narapidana ini. Para tamu terhormat, Selamat datang di keluarga elit Hongqiang. pernikahan keluarga Xiao. Sekarang mari kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk menyambut pengantin kita. Pertama-tama, terima kasih semuanya karena telah menghadiri pernikahan Xiao Leiku. Setiap orang dari kalian di sini akan diingat oleh keluarga Xiao. Hari ini ada tamu istimewa. Tanpa dia, aku tidak akan berada di posisiku dengan Shanshan hari ini. Dian dan Shanshan bersama selama 8 tahun. Dan dia tidak pernah sekalipun melakukan apapun demi kehidupan bahagia Shanshan. Dia secara pribadi menyerahkan Shanshan langsung ke tempat tidurku untuk memastikan dia tidak mengganggu waktu kami berdua. Dia berinisiatif untuk masuk penjara selama 3 tahun. Dan lihat, baru saja keluar dari penjara. Dia datang ke sini dengan penuh ketulusan untuk menawarkan restunya kepada kami. Betapa tidak mementingkan diri sendiri. Dan terlebih lagi, dia adalah putra paling berbakti di Hongqiang. Dia memaksa orang tuanya mengambil pinjaman rentenir ayahnya untuk membayar pinjaman itu. Kehilangan setiap sen yang mereka miliki. Dan sampai hari ini masih menyapu jalanan. Ibunya bahkan lebih parah lagi. Dia menangis sampai buta. Bakti yang begitu besar cukup untuk menggerakkan langit dan bumi. Benar-benar mengharukan bukan? Semuanya. Siapa orang ini? Apakah dia manusia? Dia lebih rendah dari binatang. Orang seperti ini layak disambar petir. Chen Ping, mengapa kau tidak memperkenalkan dirimu kepada semua orang? Siapa kau? Jeti itu Chen Ping. Dasar pecundang tak punya harga diri. Kamu masih punya nyali untuk menunjukkan wajahmu. Pergi dari sini. Jangan mempermalukan dirimu lebih jauh lagi. Sebelum Tuan Muda Xiao memutuskan untuk bertindak. Pergilah. Chen Ping, kau sudah bosan hidup. Kurasa bukan aku yang bosan hidup. Tapi kau. Tuan Muda Xiao. Dia tidak hanya memukul saya. Dia menampar wajah keluarga Xiao. Minggir. Penjaga. Chen Ping, aku sudah lama menunggumu. Kamu berani melemparku ke dalam air. Saudara-saudara, habisi dia. Baik, The film was translated and narrated by M Media. sialan. Hari ini aku akan membantai kau dengan tanganku sendiri. Xiao Lei.
Xiao Shan. Dasar bocah, siapa yang memberimu nyali? Untuk membuat keributan di akara pernikahan putraku. Tuan Xiao, putramu menjebloskanku ke penjara. Mencuri kekasihku dan menindas orang tuaku. Jika itu kau, apa yang akan kau lakukan? Menyinggung keluarga Xiao, dan kamu akan menanggung akibatnya. Jika kamu ingin melindungi orang tuamu, baiklah, tinggalkan satu tanganmu hari ini. Ayah. Untuk apa aku menginginkan tangannya? Aku menginginkan nyawanya. Xiao Lei, kaulah yang memohon padaku untuk menghadiri pernikahanmu. Sudah kukatakan sebelumnya, selama aku Chen Ping ada di sini, pernikahan ini tidak akan terjadi. Apa kau percaya padaku sekarang? Aku tidak peduli. Pengawal. Hadiah. Bunuh dia. Baik. Dengan saya di sini, saya ingin melihat siapa yang berani menyentuh Tuan Chen. Tuan Chen, apakah Anda baik-baik saja? Aku baik-baik saja, Nona Su. Maaf atas gangguannya. Anda adalah penyelamat keluarga Su. Dan keluarga Su akan menjamin keselamatan Anda. Keponakan Yuki. Kamu mengenalnya. Paman Xiao, Tuan Chen ini adalah seseorang yang saya undang untuk mengobati penyakit ayah saya. Ini jelas hanya kesalahpahaman hari ini. Mengobati penyakit. Dia hanya narapidana yang baru saja dibebaskan. Dia tidak tahu apa-apa tentang pengobatan. Nona Su, kau belum tertipu oleh bajingan ini kan? Apakah dia bisa mengobati penyakit atau tidak, itu saya yang menentukan. Hanya karena Anda belum pernah melihatnya, bukan berarti dia tidak bisa melakukannya. Hentikan omong kosongmu. Aku bersamanya selama 8 tahun. Dia bahkan tidak bisa merawatku saat aku flu. Dia tidak tahu apa-apa. Itu karena Anda tidak sepadan dengan usahanya. Kau tunggu saja. Keluarga Xiao tidak akan pernah membiarkanmu lolos dari ini. Baiklah, saya akan menunggu. Semua omong kosong sepal ini. Kau telah menyeret semuanya ke tempat terbuka. Tuan Chen, tidak perlu bagi kita untuk terus membahas hal-hal ini. Saya tahu Anda adalah orang yang menghargai perasaan. Tapi, untuk wanita dengan kualitas rendahan seperti itu tidak sepadan. So Yuki, aku sudah menduganya. Kau berselingkuh dengan narapidana ini. Tutup mulutmu. Keponakan Yuki. Mengenai urusan hari The ini, film was translated jangan ikut and campur narrated by penyakit M ayahmu. Media. Carikan dia ahli yang benar. Bocah ini harus mati. Hari ini. Paman Xiao, hari ini saya tidak akan membiarkan Anda menyentuhnya. Keponakan Yuki. The film was translated Apakah and kamu memaksa narrated saya? by M Media. Paman Xiao, apapun yang terjadi, keluarga Su saya akan menjamin keselamatan Tuan Chen hari ini. Gadis kecil, demi menghormati ayahmu. Menyingkirlah sekarang juga. Apakah kamu benar-benar berpikir pengawal menyedihkanmu itu bisa menghentikanku? Baiklah. Kalau begitu jangan salahkan saya karena tidak sopan. Xiao tua, di usiamu ini, bukankah menggertak seorang gadis muda terlalu berlebihan? Orang Su itu, bawa putrimu dan pergi dari sini. Bocah ini harus mati hari ini. Tuan Chen, saya minta maaf atas ketakutan ini. Tuan Su, keluarga Xiao yang lemah itu bukan tandinganku. Bocah, jika aku tidak membunuhmu hari ini, bagaimana keluarga Xiao bisa menegakkan kepala di Hongcheng lagi? Ini 1 juta. Siapapun yang membunuhnya, uang itu milik mereka. Mari kita lihat siapa yang berani bergerak. Jangan lupa ini wilayahku. Hotelku. Anak buah, panggil semua keamanan keluarga Su. Segera ke Hotel Regal. Dimengerti, Tuan Su. Apakah Anda berniat melawan saya sampai mati? Hanya untuk melindungi bocah ini? Xiao Zhang, jika Anda bersikeras untuk membunuh Tuan Chen, maka saya akan melawan keluarga Xiao Anda. Kenapa memangnya? Apakah Anda pikir saya takut pada Anda? Orang Su itu, hari ini keluarga Xiao saya telah menderita penghinaan mendalam. Jika Anda berani melindunginya lagi, jangan salahkan saya jika saya benar-benar marah. Xiao Zhang, dengarkan aku baik-baik. Saya bertekad untuk melindungi Tuan Chen. Su Wenzheng, tunggu saja kau. Apa yang terjadi? Apakah keluarga Xiao dan keluarga Su? Sepertinya mereka akan bertarung. Keluarga Su kaya. Keluarga Xiao memiliki pengaruh besar. Pertempuran ini pasti akan membuat kedua belah pihak hancur. Keadaan di Hongcheng tidak akan damai setelah ini.
Siapa sebenarnya anak ini, hingga membuat keluarga Su dan keluarga Xiao berselisih satu sama lain demi dirinya? Tidak tahu. Seseorang kemari. Ya. Pergi ke Aula Jui. Undang Tuan Hu. Dimengerti. Tuan dari Aula Jui. Lin Tianhu. Tuan Hu. Dia adalah kaisar bawah tanah Hongqiang. Lebih baik memprovokasi Raja Neraka daripada memprovokasi Aula Jui. Keluarga Su dalam masalah besar sekarang. Su Wenzhong. Jangan salahkan saya karena tidak memperingatkan Anda. Jika Anda pergi sekarang, Anda mungkin masih bisa selamat. Ayah, apa yang harus kita lakukan jika mereka benar-benar membawa Tuan Hu ke sini? Keluarga Su kita mungkin akan... Film was Tuan Su, translated ini and urusanku sendiri. narrated Biar by aku yang M menanganinya Media. sendiri. Tuan Chen, nyawa saya diselamatkan oleh Anda. Jika Anda mengatakan hal seperti itu, bukankah Anda sedang menampar wajah saya? Yuki kemari. Begitu keadaan menjadi penuh kekerasan. Bawa Tuan Chen dan pergilah ke ruang rahasia keluarga Su. Kode untuk pintunya adalah tanggal lahirmu. Ayah, Cukup Su Wenzhong, apakah Anda sudah memutuskan? Apakah Anda akan pergi dari sini sekarang? Atau Anda ingin tetap di sini untuk mati? Xiao yang dengarkan aku baik-baik. Saya akan melindungi Tuan Chen. Dengan segala cara, Tuan Hu telah tiba. Lin Tianhu. Lin Tianjiao. Sungguh pintu masuk yang mengesankan dari Tuan Hu. Dia benar-benar kaisar bawah tanah Hongqiang. Tuan Hu, Anda telah tiba. Bocah inilah orangnya. Di hari perayaan saya, dia melukai putra saya dan menghina keluarga Xiao saya. Dan apa yang Anda ingin saya lakukan mengenai hal itu? Tuan Hu, bunuh dia, cabik-cabik dia. Dasar makhluk kurang ajar. Apakah punya hak untuk bicara di sini? Tuan Su, Anda seharusnya tidak terlibat dalam masalah ini. Tuan Hu, Tuan Chen bertindak karena dorongan emosi. Pengantin wanita itu adalah pacarnya. Dia direnggut oleh Xiao Lei. Itulah sebabnya Tuan Chen sangat marah. Apa yang kau panggil dia tadi? Tuan Chen menyelamatkan hidup saya. Jadi apapun yang terjadi, saya harus melindunginya. Kedua keluarga kalian cukup terpandang di Hongqiang. Apakah ini benar-benar sepada untuk hal seperti ini? Bukan begitu Tuan Hu. Su Wenzhong ini dan bocah itu bersekongkol bersama. Ini bukan sekadar tamparan di wajahku. Ini adalah tamparan di wajahmu. Cukup. Saya mengerti. Itu tidak pantas dihukum mati. Potong saja satu lengannya, dan akui kesalahanmu. Apa kau ingin aku melakukannya sendiri? Ketua Hu sudah mengampuni nyawamu. Jika dia melakukannya sendiri, kau akan merasakan penderitaan yang luar biasa. Sepertinya kau benar-benar hanya sampah yang akan membunuh orang lain, tanpa mempedulikan benar atau salah. Kau benar-benar mencari mati. Tuan Hu, mohon The film tenangkan was amarah Anda. translated Tuan and Chen, narrated dia tidak by bermaksud M menyinggung Media. Anda. Tolong biarkan dia pergi. Kenapa kau tidak segera minta maaf kepada Tuan Hu? Membuatku meminta maaf. Apa kau pikir kau bisa menanggung konsekuensinya? Beraninya kau menentang Ketua Hu, mati kau. The Hanya film itu was kemampuanmu. translated and Dan kau narrated berharap by aku M meminta Media. maaf. Cincin Raja Naga. Aku akan melawanmu sampai mati. Tuan Chen, bolehkah saya bicara dengan Anda? Bicara tentang apa? Jika ada yang ingin kau katakan, katakan saja di sini. Kau Tuan Hu yang hebat, takut orang mendengarmu. Bukankah kau bilang ini mematahkan lenganku? Dan memaksaku meminta maaf. Sudahlah, mari kita akhiri hari ini. Ada apa dengan Tuan Hu? Saya tidak tahu. Tuan Hu tidak mungkin membiarkannya begitu saja. Jika kau bersikap seperti ini, bagaimana kita bisa bertahan hidup di keluarga Xiao? Pergi sebelum aku membunuhmu. Semuanya nyahlah. Ketua Hu, apa yang Anda lakukan? Lin Tianhu dari Balai Jui memberikan penghormatan kepada Tuan Istana dari Istana Raja Naga. 8 Fajra dari Hongqiang memberikan penghormatan kepada Tuan Istana.
Tuan Istana, mohon ampuni kami. Bawahan Anda punya mata tapi gagal mengenali Gunung Tai. Saya mohon pengampunan Anda, Tuan Istana. Tuan Istana yang mana? Kau salah orang. Anda mengenakan cincin Raja Naga. Anda pastilah Tuan Istana dari Istana Raja Naga. Bawahan Anda tidak akan pernah salah mengenalinya. Cincin Raja Naga Istana Raja Naga. Lihat baik-baik pakailah. Kamu adalah Tuan Istana dari Istana Raja Naga. Semua makhluk hidup bersujud di hadapanmu. Apakah kamu menginginkannya? Sebaiknya kau simpan itu sebagai pusaka keluarga. Lin Tiangu. Apa kau bilang? Bahwa aku memakai cincin ini? Ya, ini adalah cincin Raja Naga dari Istana Raja Naga. Siapapun yang memakainya, tidak diragukan lagi adalah Tuan Istana. Kalian semua boleh berdiri. Terima kasih Tuan Istana. Terima kasih, Tuan Istana. Aku bukan Tuan Istana. Cincin ini diberikan kepadaku oleh orang lain. Kami mengakui cincinnya bukan orangnya. Selama Anda mengenakan cincin Raja Naga, Anda adalah Tuan Istana dari Istana Raja Naga. Dengan satu perintah dari Tuan Istana, sejuta prajurit Istana Raja Naga dapat segera bergerak. Itu tidak perlu. Aku punya hal yang lebih penting untuk dilakukan. Saya penasaran bagaimana keadaan Tuan Chen saat ini. Xiao Zhan kumpulkan semua penjaga keamanan keluarga Su. Bahkan jika harus bertarung sampai titik darah penghabisan, kita tidak boleh membiarkan mereka membawa Tuan Chen pergi. Dimengerti? Ayah, mari berhenti mengkhawatirkannya. Saya akan membawa beberapa orang dan menyelamatkan Tuan Chen sendiri. Tuan Chen, apakah mereka melakukan sesuatu padamu? Tidak, aku baik-baik saja. Apa yang sebenarnya terjadi? Kau tidak tahu betapa khawatirnya aku. Yuki, Ada beberapa urusan yang harus The film was kuselesaikan di rumah. translated Nanti akan and kujelaskan narrated semuanya by padamu. M-Media. baiklah Tuan Chen, saya akan meminta seseorang mengantar Anda. Tidak perlu, aku punya mobil. Yuki, apakah kamu memiliki perasaan terhadap Tuan Chen ini? Sekarang setelah kau kembali, carilah pekerjaan. Carilah pacar. Meskipun itu pernikahan kedua, kami tidak keberatan. Tapi kau tidak boleh mencari Gang Xianshan itu lagi. Dia adalah nyonya muda dari keluarga Xiao sekarang. Kita tidak mampu memprovokasi dia, tapi kita pasti bisa menjauh darinya. Ibu, Kau, tolong jangan bersikap bodoh mulai sekarang. Jika kau mendapat masalah lagi, hidupku tidak akan ada gunanya lagi. ibu. Ayah, karena aku sudah kembali sekarang, berhentilah menyapu jalanan. Serahkan urusan keluarga padaku. Aku punya seorang teman. Dia punya rumah kosong. Dan dia meminjamkannya padaku. Ayo berkemas dan pindah ke sana. Kita tidak akan The tinggal di film sini was lagi. translated Rumah apa? and Sebuah rumah di Teluk narrated Panlong. by Apa? M-Media. Apa kau mencoba memperlakukan aku dan ibumu seperti orang bodoh lagi? Itu adalah kompleks perumahan paling mahal di Hongqiang. Orang-orang yang tinggal di sana semuanya kaya dan berkuasa. Kau baru saja keluar. Bagaimana mungkin kau mengenal orang seperti itu? Dan mereka bahkan meminjamkan rumah itu kepadamu. Chen Ping, mulai sekarang, mari kita hidup tenang saja. Dan berhenti berhayal. Kau tidak belajar hal baik di penjara. Kau hanya belajar cara membual. Ayah, kau bahkan belum pernah melihatnya. Bagaimana kau tahu aku bicara besar? Aku sudah tumbuh dewasa. Apakah benar-benar sesulit itu bagimu untuk mengakuiku sekali saja? Bocah, beraninya kau membantahku. Aku akan membawa kalian berdua pindah hari ini, bagaimanapun caranya. Aku tidak menyangka akan semegah ini. Bangunan di Teluk Panlong ini benar-benar layak mendapatkan reputasinya. Lihat, sudah ku bilang. Putra kita layak dibesarkan. Dia sangat berbakti. Setelah bertahun-tahun, kau akhirnya berhasil mencapai sesuatu. Ayah sangat bangga padamu. Ibu, ayah. Hari-hari indah kita masih menanti di depan. Chen Ping, ayo bicara dengan ibu. Meskipun mata ibu tidak bisa melihat, ibu masih bisa merasakannya. Jangan khawatir. Aku pasti akan menyembuhkan matamu. Selama kau baik-baik saja, ibu tidak peduli dengan hal lain. Ibu masih ingin tinggal di sini dan menggendong cucu yang gemuk. Wanita tua itu tidak hanya buta matanya. Hatimu juga buta, bukan? Itu Xianshan. Bukannya Nyonya muda Xiao. Bagaimana kami menyinggungmu? Masih pura-pura bodoh. Villa ini adalah hadiah pernikahan dari Tuan Muda Xiao untuk Shanshan kami. Hanya saja, memiliki sekumpulan sampah di sekitar sini membuat rumah ini bau. The film was translated and Xianshan, narrated by M-Media. kita tidak bisa mempertahankan rumah ini.
Itu rumah Shanshan. Chenpin, apa yang terjadi di sini? Ayah, ini adalah rumah yang diberikan keluarga Su padaku. Geng Shanshan. Mengapa kau ada di sini? Keluarga Su memberikan villa kepada narapidana sepertimu. Apakah keluarga Su sudah gila? Shanshan, kurasa dia hanya cemburu karena kau menikah dengan keluarga kaya dan ingin memeras uang. Keluarga bertiga ini hanya membuat keributan dan mempermalukan diri sendiri. Jika kau punya masalah bicarakan denganku. Jangan ganggu kehidupan orang tuaku. Dan ini adalah rumahku. Sekarang aku minta kau pergi. Dengan kunci curian, kau benar-benar berpikir kau adalah pemilik tempat ini. Aku tidak ingin mempermalukanmu di depan orang tuamu. Chenping, kau dan orang tuamu yang sudah tua sebaiknya berlutut dan memohon ampun sekarang juga. Dan aku mungkin akan melepaskanmu. Jika kau tidak pergi sekarang, aku tidak akan bersikap sopan. Aku rasa yang seharusnya pergi adalah kau. Halo, pengurusan. Seseorang menerobos masuk ke vilaku. Buat dia pergi segera. Aku tidak ingin melihatnya lagi. Tak lama lagi kau dan orang tuamu akan menjadi teman satu sel di penjara. Chenping, kita tidak mampu memprovokasi mereka. Ya, saya minta maaf. Nyonya Muda Xiao, kami akan segera pergi sekarang. Ayah, ibu, kita tidak akan pergi kemana-mana hari ini. Kita akan tetap di sini. Mari kita lihat siapa yang berani menghentikan kita. Aku berani. Pelayan Shan. Nyonya Muda Xiao, Cepatlah, apa yang kalian lakukan berdiri di sana? Kau pikir kau punya hak untuk menerobos masuk? Keluar dari sini. Ini adalah rumahku sendiri. Apa hakmu untuk mengusir kami? Rumahmu. Kau bermimpi. Apa kau tahu siapa aku? Rumah ini selalu di bawah pengelolaanku. Tuan Muda Xiao membelinya untuk Nyonya Muda. Apa hubungannya denganmu? Chenpin, mari kita lihat bagaimana kau bisa menyangkalnya sekarang. tadi sudah kubilang untuk pergi tapi kau tidak mau dengar. Sudah terlambat untuk pergi sekarang. Lagi pula dia mantan narapidana. Anjing tidak akan pernah bisa mengubah sifat aslinya. Menyebutmu bodoh adalah sebuah pujian. Chenping, apakah kau kambuh lagi? Lakukan. Serat seluruh keluarga ini ke ruang bawah tanah. Kita beri mereka pelajaran dulu. Katakan padaku jika keluarga Su tahu bahwa kau menjual rumah ini di belakang mereka. Menurutmu, bagaimana mereka akan berurusan denganmu? Keluarga Su yang mana? Pura-pura bodoh baiklah. Kalau begitu biar ku beritahu. Villa ini dibeli oleh Su Lensong, orang terkaya di Hangzhou, untuk putrinya Su Yuki. Tapi Su Yuki terlalu sibuk dengan pekerjaan untuk mengelolanya. Jadi dia menyewa seorang pengurus untuk mengurusnya untuknya. Siapa sangka bahwa dia akan berakhir dengan seekor The ular film was pengkhianat. translated Pengurusan, and ada apa ini? narrated by M Media. Apakah yang dia katakan benar? Su Yuki yang mana? Berhenti bicara The omong film kosong. was Kau mungkin translated tidak mengenal and Su Yuki, narrated by tapi dia M pasti Media. mengenalmu. Biarkan dia menjelaskannya padamu. Tidak perlu menelpon lagi. Saya akan menangani pengkhianat. Keluarga Su saya ini sendiri, jangan kotori tangan Tuan Chen. Nona Su, tolong biarkan saya menjelaskan. Shen, tua keluarga Su saya telah memperlakukanmu dengan baik. Kau mengkhianati kami. Dan sekarang kau berani bersikap tidak sopan kepada Tuan Chen. Apa kau sudah bosan hidup? Nona Su, mohon maafkan saya. Itu semua ulah Xiao Lei. Itu semua dia. Su Yuki, jangan terlalu sombong. Apakah kau benar-benar ingin menentang keluarga Xiao? Kita saat ini berada di wilayah keluarga Xiao. Aku tidak akan membiarkanmu lolos. Halo sayang. Aku saat ini berada di rumah yang kau beli untukku. Su Yuki mengklaim rumah ini miliknya. Kau harus segera datang ke sini. Villa itu. Dengar aku sedang sibuk sekarang. Kau tangani sendiri untuk saat ini. Benarkah begitu? Kalau begitu kirim orang ke sini. Mereka semua sibuk. Aku juga sibuk. Bukan masalah mendesak. Aku tutup teleponnya sekarang. Halo. Shanshan. Kapan Tuan Muda Xiao akan datang? Begitu Xiao Lei tiba, kita akan berurusan dengan mereka satu persatu. Xiao Lei bilang dia sibuk. Dia tidak bisa datang untuk saat ini. Tidak apa-apa. Kalau begitu kita tunggu keluarga Xiao sampai di sini. Tidak akan terlambat untuk berurusan dengan mereka nanti. Anggota keluarga yang lain juga sibuk. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Biarkan dia menjelaskannya sendiri kepadamu. Kau ceritakan semuanya padaku. Dari awal sampai akhir. Jika tidak,
Jangan salahkan saya jika saya menjebloskanmu ke penjara. Ya, saya hanya pengurus rumah tangga yang membantu Nona Su menjaga properti ini. 3 bulan lalu, Xiaolei memberi saya 50.000 untuk menyewa rumah ini kepadanya selama seminggu. Dia bilang dia tidak mampu membelinya, jadi dia menyewanya untuk pamer sebentar. Mustahil. Dia bahkan memberi saya tambahan 5.000 untuk memastikan saya tidak membocorkannya kepada Anda. Kau bohong, Tuan Muda Xiao sangat kaya. Mengapa dia harus menyewa tempat untuk tinggal? Ini perjanjian sewanya. Di dalamnya ada tanda tangan dan sidik jari Xiaolei. Jika tidak percaya, kau bisa bertanya langsung padanya. Perjanjian sewa. Sudahlah, lupakan saja untuk hari ini. Kau mungkin bersedia melupakannya. Tapi saya tentu saja tidak. Soyuki, apa yang kau inginkan? Rumah ini sekarang milik Tuan Chen. Bagaimana kau akan ditangani? Sepenuhnya tergantung pada Tuan Chen. Ya Tuhan, rumah ini benar-benar miliknya. The Chen film Ping, was kita pernah jadi teman translated sekelas. and narrated by Tolong M lepaskan Media. kami saja. Chen Ping, aku memohon padamu, baiklah. Melepaskanmu. Baik. Tapi kau harus meminta maaf kepada orang tuaku. Tentu saja, tentu saja. Dan ganti rugi uang sewa untuk saya selama waktu kau menempati rumah saya. Kami sudah membayar pengurusan. Kenapa kau meminta uang dari kami? Tepat sekali, Chen Ping kau. Kau benar-benar tidak masuk akal. Uang yang diambil pengurus Shan adalah hasil haram. Itu akan disita oleh pihak berwenang. Yang aku inginkan adalah sewa untuk waktu kau menempati rumahku. Aku asumsikan kau sadar akan harga sewa untuk properti sekaliber ini. Dan berapa jumlahnya? Di Teluk Panlong, bahkan villa paling dasar, harganya 300.000 sebulan untuk sewa. Kau menempatinya selama 3 bulan. Ditambah kerusakan dan kausan harian. Chen Ping, jangan coba-coba memeras kami. Bayar aku 15 juta, jika tidak kau tahu betul konsekuensi dari pembobolan. Aku hanya punya 500.000 di sini. Fu Wei, Hei, jangan lihat aku. Aku tidak punya uang. Wen Jing, aku juga tidak punya uang. Lagi pula, kau yang memohon pada kami berdua untuk datang melihat rumah ini bersamamu. Tepat sekali. Kenapa kau bersikap seperti ini? Bagaimana sikap kami? Bagaimana mungkin kami yang harus membayar uang ini? Nyonya Muda Xiao, berhentilah berdebat. Jika kau tidak punya uang, tanda tangani saja surat utang. Keluarga Xiao dari Hong Cheng tidak mungkin ingkar janji utang, bukan? Aku akan menulis surat utang ini. Surat utang. Paman saya minta maaf. Paman, maafkan aku. Bibi saya minta maaf. Bibi, maafkan aku. Kami tadi salah bicara. Kami tadi salah bicara. Tolong terima permintaan maaf kami berdua. Tolong terima permintaan maaf kami berdua. Pergi dari sini sekarang, dan jangan kotori rumahku lebih jauh lagi. Nona Su, aku sangat menyesal terus merepotkanmu seperti ini. Ini benar-benar memalukan. Bisakah Anda berhenti memanggil saya Nona Su? Panggil saja saya Yuki. Yuki, kalau begitu atas nama orang tuaku aku berterima kasih. Chen Ping, apakah menurutmu ini bisa dianggap bertemu orang tua? Saya hanya bercanda denganmu. Lihat betapa The takutnya film kau. was translated and narrated Siapa by wanita M muda Media. ini? Ibu ayah, ini adalah teman yang meminjamkan rumah itu padaku. Dia adalah Su Yuki. Halo Om, halo Tante. Saya datang dengan terburu-buru hari ini, sehingga saya tidak menyiapkan hadiah apapun untuk para tetua. Saya benar-benar minta maaf. Anda terlalu sopan, Nona Su. Meskipun aku tidak bisa melihat, mendengarkan suaramu. Nona Su, kau pasti seorang wanita yang sangat cantik. Bibi, saya tidak sehebat yang Anda katakan. Dulu, Chen Ping sering mengeluh bahwa saya memiliki temperamen buruk, dan bahkan membentak saya jika dia berani membentakmu lagi. Katakan padaku, aku akan memberinya pelajaran untukmu. Ayah, ibu ada sesuatu yang ingin kubicarakan dengan Yuki. Kalian berdua istirahatlah sebentar. Yuki, ada hal lain yang kubutuhkan bantuanmu. Silakan. Aku ingin mengobati kondisi mata ibuku. Apakah kau tahu di mana menemukan empedu ular 1000 tahun? The Empedu film ular was 1000 tahun. translated Saya and sudah berada di Hong Cheng narrated by selama M bertahun-tahun, Media. tapi saya belum pernah mendengar hal seperti itu. Namun, kau bisa mencoba keberuntunganmu di pasar hantu Milo besar. Pasar hantu Willow besar. Tapi tempat itu cukup beragam dan cukup berbahaya. Istirahatlah yang cukup hari ini, dan saya akan mengantarmu ke sana lain hari. Oke, Itu benar. Kartu ini berisi 100 juta. Terima saja untuk saat ini. Untuk berjaga-jaga jika kau membutuhkannya. Ayo anak muda. Apa yang kau cari, coba lihat. berapa harganya? Pemilik kios. Aku bisa tahu sekilas bahwa kau seorang ahli. Kau benar-benar punya mata yang jeli. Ini bukan sekadar potongan besi tua biasa. Ini adalah tanda pinggang, aku jamin ini barang asli. Lihat. Berapa harganya? 10.000. 10.000. Orang ini, dia mendapat untung lagi.
Orang ini, dia jelas tidak tahu apa-apa. Jika jatuh ke tangan orang itu, dia pasti akan dikuras habis. Aku akan jujur padamu. Aku punya pasin di rumah yang sangat membutuhkan uang. Jika tidak, aku tidak akan menjualnya bahkan untuk 100.000. Kakak, melihat kondisimu yang sangat menyedihkan, aku akan membelinya. Tapi kau tidak boleh menarik kembali kata-katamu. Begitu aku membelinya itu milikku. Tunai di tempat barang diserahkan. Tidak ada penyesalan. Menghabiskan 10.000 untuk potongan besi tua. Itu sungguh bodoh. Anggap saja itu sebagai pelajaran. Anak muda, aku punya besi tua di sini juga. Akan kujual padamu seharga 5.000. Bocah ini punya genggaman yang cukup kuat. Membelinya seharga 10.000. Hanya untuk melatih genggamannya. Dilihat dari pakaiannya, dia tidak terlihat seperti orang kaya. Namun dia menghabiskan uang dengan begitu boros. Hijau imperial. Itu hijau kekaisaran. Si idiot itu menang besar. Bagaimana dia bisa tahu bahwa ada giok hijau kekaisaran di dalamnya? Hai saudara. Ambil uang ini. Aku tidak jadi menjualnya lagi. Bos, kita sudah membuat kesepakatan. Uang ada di tanganmu dan barang ada padaku. Itu artinya itu milikku. Anak muda, kau tidak bisa berkata begitu. Aku menjual bongkahan besi itu kepadamu. Tapi aku tidak menjual kepadamu. Apa isinya serahkan. Kau melakukan penipuan di sini. Apakah kau mencoba mengkhianatiku? Jangan menguji kesabaranku. Tinggalkan barang itu, atau tinggalkan nyawamu di sini. Bagaimana jika aku menolak? Kau membawanya ke sini aku. Dengan hanya beberapa gerakanmu itu, kau masih ingin mengkhianatiku. Aku tidak menyangka bahwa bocah ini adalah seorang ahli bela diri. Apa menurutmu pemilik kios bisa menangani ini? Kenapa dia diam saja? Akui saja kekalahanmu pemilik kios. Jangan pernah tunjukkan wajahmu di sini lagi. Sialan, aku akan The film menghabisimu was hari ini. translated Aku akan and memberimu pelajaran. narrated by M Media. Apa kau mencari masalah bocah? Apa kau bahkan tahu siapa yang berkuasa di tempat ini? Jika kau punya nyali, jangan pergi. Tunggu saja. Apa orang ini berencana memanggil Kak Jiao? Pasar gelap Dalioshu. Ini di bawah perlindungan Aula Jui. Kak Jiao yang mana yang kau bicarakan? Mungkinkah itu benar-benar Kak Jiao dari Aula Jui? Sebaiknya kita sembunyi. Kak Jiao datang. Dia haus darah dan tidak peduli siapa yang dia lukai. Kak Jiao, ada sesuatu yang terjadi. Kau harus segera ke sini. Saudari Jiao, Aula Jui, bahkan jika Lin Tianhu datang sendiri, aku tetap akan melawannya. Kak Jiao sudah di sini. Kak Jiao, akhirnya kau datang. Aku hampir dipukuli sampai mati. Seseorang mencuri giok kekaisaran hijau milikku yang bernilai jutaan, dan dia bahkan memukulku. The Siapa film yang was berani melakukan translated ini? and Sepertinya narrated pedangku by M sudah Media. saatnya meneteskan darah. Itu dia. Bunuh dia. Membunuhnya, aku akan membunuhmu lebih dulu. Dia yang merampas giok kekaisaranku. Kau sudah sering memeras pembeli selama lebih dari 1 atau 2 hari ini, dan kau masih berani memfitnah pria ini. Apa kau pikir aku semudah itu ditipu? Ada apa Kak Jiao? Aku membayar iuran setiap bulan. Aku tidak punya uang sepeser pun lagi. Satu kata lagi darimu, dan aku akan memotong lidahmu untuk memberi makan anjing. Aku dulu buta. Aku kerasukan setan. Aku harus menghidupi orang tua dan anak-anakku. Saudaraku, tolong lepaskan aku saja. Bawa dia pergi. Aku tidak ingin melihatnya di pasar hantu lagi. Ampun, ampun. Kak Jiao, mohon belas kasihannya Kak Jiao. Lin Tianjiao dari Ola Jui memberi hormat kepada Tuan Istana. Salam Tuan Chan. Bangun. Jangan membuat tontonan seperti ini di masa depan. Tuan Chan, sejak Anda datang ke pasar hantu, kenapa Anda tidak memberitahu kami? Apapun yang Anda butuhkan, saya akan membantu Anda. Apa yang kucari tidak ada di sini. Panggil Lin Tianhu ke sini. Aku punya sesuatu untuk didiskusikan dengannya. Ya, Bawa mereka pergi. Jangan ganggu Tuan Chen. Kau sudah bekerja keras, Tianhu, duduklah. Saya tidak akan berani. Tuan Chan, karena Anda telah datang ke pasar hantu. Apakah ada sesuatu yang Anda cari? Aku sedang mencari beberapa empedu ular 1000 tahun. Namun setelah melihat-lihat hari ini, sepertinya barang itu tidak ditemukan di sini. Tuan Chen, pasar hantu ini, barang-barang yang dijual di jalanan, semuanya agak mengecewakan.
Harta karun yang sesungguhnya. Semuanya disimpan tersembunyi di paviliun harta. Ini adalah inventaris paviliun harta. The film was Silakan dilihat. translated and narrated by M Media. Memang ada beberapa barang bagus di daftar ini. Tapi empedu ular 1000 tahun tidak ada. Aku akan terus mencari. Saya kenal seseorang. Siapa? Orang yang bertanggung jawab atas Hongqiang. Guentian. Saya akan membawa Anda menemuinya besok. Rumah kuno di kota Longmu. Kabut ungu datang dari timur. Feng Shui yang sangat baik. Orang-orang di sini benar-benar luar biasa. Ada yang salah. Ada sesuatu yang aneh dengan halaman ini. Bu Wentian, Tianu, saya harap kamu baik-baik saja. Tetua Gu Anda masih bersemangat seperti biasanya. Pemuda ini terlihat asing. Ini adalah Tuan Chen, tamu kehormatan Ola Jui saya. Tetua Jill. Kami mohon maaf karena datang mengunjungi Anda begitu tiba-tiba hari ini. Mohon jangan tersinggung Tetua Gu. Sama sekali tidak. Silakan masuk kalian berdua. Tetua Jill, aku melihat pohon-pohon kuno di gerbangmu. Pohon-pohon berusia sahabat ini diatur dengan presisi yang sangat indah. Apakah ada seorang ahli yang memberikan panduan mengenai hal ini? Tuan Chen, Anda benar-benar memiliki mata yang tajam. Saat pertama kali tiba di Hamcheng, saya dipandu oleh seorang ahli untuk menemukan tanah keberuntungan ini. Untuk membangun perkebunan ini. Tetua Jill, kau sungguh diberkati. Rumah kuno ini di kota Longmu. Tempat dengan energi yang menguntungkan Feng Shui yang sangat baik. Tuan Chen, Anda terlalu baik. Tianhu, apakah kamu membawa Tuan Chen ke perkebunan saya? Karena ada sesuatu yang butuh bantuan. Aku sudah lama mendengar bahwa kau adalah kolektor yang rajin, Tetua Gu, dan bahwa koleksi harta langkamu tak tertandingi. Aku datang hari ini untuk meminta bantuan Tetua Gu, untuk melihat apakah kita bisa menemukan empedu ular 1000 tahun di sini. Mengenai empedu ular 1000 tahun. Tetua Gu, selama Anda bisa membantu saya menemukannya. Sebutkan harga Anda. Saya tidak akan menawar. Tianu, apa yang kamu katakan? Jika saya memilikinya, Anda dipersilakan untuk mengambilnya. Membicarakan uang akan sangat vulgar. Tetua Gu, Anda benar untuk menegur saya. Empedu ular ini, yang menjernihkan penglihatan dan memiliki khasiat signifikan, adalah bahan obat langka di dunia ini. Bahkan saya hanya pernah mendengarnya. Dan belum pernah melihatnya sendiri. Namun, untuk menemukan barang seperti itu, hanya tempat kultivasi yang mungkin memilikinya. Saat saya punya waktu, saya akan pergi ke sana untuk bertanya. Terima kasih. Sayang sekali. Tapi saya hanya bisa pergi dan bertanya, apakah itu benar-benar bisa ditemukan atau tidak. Masih harus dilihat. Bolehkah aku bertanya, Tetua Gu, dari mana asal kursi naga yang kau duduki ini? Singgasana naga ini adalah sesuatu yang saya beli dengan banyak uang dari luar negeri. Dikatakan bahwa kaisar sejati pernah The duduk di film was atasnya. translated. The Tetua film was Gu, mohon maaf narrated atas by kelancangan M saya. narrated by M Tapi Media. Anda sebaiknya segera membakar kursi naga ini sesegera mungkin. Jika tidak, nyawa Anda akan terancam. Apa maksudmu? Di usiamu ini, apakah kamu mengharapkan kematianku? Tetua Gu, saya hanya berniat baik. Jika itu yang Anda pikirkan, tidak ada lagi yang bisa saya lakukan. Kau bocah. Jika bukan karena Tiano, kau bahkan tidak akan memenuhi syarat untuk melangkah ke kediaman saya. Teruslah mengoceh omong kosong ini, dan kau mungkin tidak akan bisa meninggalkan properti saya dengan betul. Tetua GI, Tuan Chen pasti memiliki alasannya sendiri untuk mengatakan ini. Kita setidaknya harus mendengarkannya. Tuan Chen, Tetua Gu bukanlah orang luar. Jika Anda telah menemukan sesuatu, jangan ragu untuk berbicara terus terang. Silakan katakan hari ini. Jika kamu bisa menjelaskan dirimu dengan benar, saya akan melepaskannya. Jika kamu tidak bisa memberikan alasan yang sah, saya tidak akan membiarkanmu pergi begitu saja. Memang, kursi naga ini tidak diragukan lagi. Adalah benda yang pernah dimiliki oleh seorang kaisar sejati. Namun sayang sekali, kursi ini syarat dengan kebencian yang terlalu besar. Jika saya tidak salah, seorang mantan kaisar tewas di atas kursi ini. Jika tidak, kursi ini tidak akan menyimpan kebencian yang begitu mendalam. Mustahil. Satu-satunya alasan Anda belum dikuasai oleh kebencian ini adalah karena kediaman kuno Anda ini memiliki Feng Shui yang luar biasa, yang untuk sementara menekan niat jahat tersebut. Namun 9 naga di kursi ini sudah jenuh dengan kebencian. Tidak lama lagi, mereka akan mampu merenggut nyawa manusia. Jika Anda tidak percaya, Anda bisa melihat kepala naga itu. Mata naga itu sudah berubah menjadi hitam. Mata itu hitam semata-mata karena usia dan oksidasi. Apa maksudmu dengan kebencian mencapai langit? Berhenti mengoceh omong kosong di sini. Seseorang. Tua, 300 penjaga keluarga Gu menunggu perintah Anda. Percayalah pada apa yang Anda yakini. Aku hanya ingin menyelamatkanmu. Sebagai balasan atas bantuanmu menemukannya. Empedu ular 1000 tahun. Siapa sangka,
Niat baik saya justru dibalas dengan ketidaktahuan seperti ini. Katakan padaku, apakah Anda sering mengalami mimpi buruk akhir-akhir ini? Bermimpi terjebak dalam mimpi buruk, tercekik saat Anda terbangun. Itu bukan perasaan yang menyenangkan, bukan? Tunggu, Ada apa? Apakah saya menyinggung perasaan Anda? Tuan Chen, Anda harus menyelamatkan saya. Tolong Tuan Che, selamatkan Tuan kami. Petuagu naga jahat dalam mimpi Anda. Itu justru karena 9 naga di kursi naga ini berubah menjadi, meskipun kebencian mereka mendalam. Untungnya, mereka belum sepenuhnya menghitam. Jika sudah, bahkan makhluk surgawi terhebat pun tidak akan bisa menyelamatkan Anda. Lalu apa yang harus saya lakukan sekarang? Jika Anda ingin hidup, Anda harus membakar kursi naga ini. Anda tidak bisa menggunakan api biasa, harus menggunakan kertas uang untuk persembahan kepada naga. Lalu bakar semuanya sampai bersih. Saya menghabiskan setengah tabungan hidup saya untuk mendapatkan kursi naga ini. Tuan Chen, apakah tidak ada cara lain selain membakarnya? Tuan Chen, kursi naga ini sangat berharga. Mohon pikirkan cara lain. Pertama kita harus menetralkan kebencian pada kursi naga itu. Kemudian kita harus melenyapkan naga-naga jahat itu. Jika kita melakukannya, kursi naga itu akan terselamatkan. Kalau begitu tolong Tuan Chen segera The film bertindak. was translated Namun, and mengapa saya harus narrated by menyelamatkan M Anda? Media. Barusan kau bahkan bilang kalau aku bicara sembarangan. Sayalah yang berbicara omong kosong tadi. Saya telah menyinggung Tuan Chen. Saya harap Anda tidak menaruh dendam pada orang tua seperti saya. Saya di sini sekarang untuk menyampaikan permohonan maaf saya, Tuan Chen. Tidak boleh. Sama sekali tidak perlu. Tuan Chen, Tetuagu tidak bermaksud menyinggung. Kita masih akan membutuhkan Tetuagu di sini di Hongqiang. Tuan Chen, empedu ular 1000 tahun yang Anda perlukan, serahkan saja pada saya. Bahkan jika itu harus mengorbankan segalanya, saya tidak akan mundur dari tugas ini. Mengusir naga jahat sangatlah berbahaya, dan saya tidak sepenuhnya yakin bisa berhasil. Tapi menyelamatkan nyawa adalah hal yang utama. Saya akan mencobanya. Naga jahat yang lancang, beraninya kau mengamuk di sini. Sekarang kursi naga ini tidak ada bedanya dengan kursi biasa, namun pepohonan kuno di halaman Anda yang Anda rawat dengan penuh perhatian, tumbuh dengan baik, dan dapat membantu memperpanjang usia Anda. Tuan Chen, saya tidak akan pernah melupakan kebaikan Anda yang telah menyelamatkan nyawa saya. Apakah ada yang Anda butuhkan, Tuan Chen? Bahkan jika itu harus mengorbankan segalanya, saya akan melakukan apapun untuk membantu Anda. Kalau begitu cepat bantu saya menemukan empedu ular 1000 tahun itu. Hanya saja, empedu ular 1000 tahun ini sangat kuat, dan tingkat racunnya sangat ganas. Untuk apa Anda membutuhkannya, Tuan Chen? Demi menyelamatkan ibu saya dijebak dan dipenjara 3 tahun lalu. Ibu saya menangis siang dan malam, hingga penglihatannya rusak sekarang. Saya harus menyembuhkannya sendiri. Dengan kemampuan Anda yang luar biasa, Tuan Chen, tidakkah Anda bisa mengobatinya The film sendiri? was translated Kebutaannya disebabkan and oleh kesedihan. narrated by Jika M diobati Media. secara langsung, dia tidak akan sanggup menanggungnya. Oleh karena itu, saya harus menggunakan khasiat empedu ular 1000 tahun sebagai katalis obat. Urusan Anda, bahkan jika itu harus mengorbankan segalanya, saya pasti akan membantu Anda menemukannya. Kalau begitu terima kasih Tetuagu. Tuan Chen, hari sudah mulai larut. Saya memiliki permintaan kecil, dan saya harap Anda tidak menolak, Tuan Chen. Silakan bicara Tetuagu. Saya telah menyiapkan jamuan makan di halaman, dan saya harap Anda serta Lin Tianwu berkenan untuk hadir. Baiklah. Tuan Chen mohon. Bajingan Chen Ping itu. Begitu aku pulih, aku pasti akan. Dan ayah serta anak keluarga Su itu, bukankah mereka sengaja menentang keluarga Xiao kita? Bagaimana bisa Guru Hu melepaskan mereka hari itu? Lin Tianwu telah menerima banyak keuntungan dari keluarga Xiao kita. Namun pada saat kritis, dia bahkan tidak berani bersuara. The film Menurutku was Ola Jui itu translated and tidak ingin bertahan narrated lagi. by M Media. Sayang. Apa kau merasa frustrasi? Kalau begitu bantu aku melampiaskan kemarahanku. Tidak, ini rumah sakit. Apa masalahnya jika itu rumah sakit? Naik ke sini dan lakukan sendiri. Hati-hati dengan tanganmu. Sayang, kenapa kau bahkan lebih cepat dari Chen Ping? Tangan inilah yang merusak penampilanku. Kalau tidak aku bersumpah, aku sudah menghabisinya. Lihat keadaanmu sekarang. Tidak bisakah kau tenang sedikit? Ayah. Ayah, ini semua karena Chen Ping. Dialah yang membuatku jadi seperti ini. Ayah, kau harus membalaskan dendamku.
Kau anak pembangkang, kau pergi mencari masalah. Tidak bisakah kau menggunakan otakmu sekali saja? Ayah, semua yang kulakukan adalah demi kehormatan keluarga Xiao, putraku. Kau bahkan tidak berhenti untuk berpikir bahwa Chen Ping adalah kaisar bawah tanah Hongqiang. Bahkan Lin Tianwu tidak berani mengacau dengannya. Pasti ada alasan untuk itu. Keluarga Xiao juga bukan orang yang bisa dipermainkan. Jika Lin Tianwu tidak berani berurusan dengannya, aku akan mencari orang lain yang bahkan lebih kuat dari Lin Tianwu untuk melakukannya. Ayah, aku mengenal Chen Ping lebih baik dari siapapun. Ibunya adalah wanita buta. Ayahnya adalah penyapu jalanan. Latar belakang seperti apa yang mungkin dia miliki? Tutup mulutmu. Jika bukan karena pacarmu itu, apakah Xiao Leiku akan berakhir seperti ini? Keluar dari sini. Berlututlah di depan pintu pergi. Chen Ping, dalam 3 hari, aku akan membuatmu membayar dengan darah. Mari Tuan Chen. Izinkan saya menawarkan Anda minuman. Tetua Gu, Anda terlalu baik. Tuan Chen, saya hanyalah orang rendahan. Namun di sini, di Hangzhou, baik di dunia bawah maupun masyarakat umum, saya memiliki sedikit pengaruh. Mulai sekarang, saya akan mengikuti arahan Anda Tuan Chen. Tuan Hu menuangkan anggur. Tetua Gu menawarkan bersulang. Benar-benar tidak ada orang lain di Hongqiang dengan status seperti itu. Telah mencapai begitu banyak di usia yang begitu muda. Itu sungguh luar biasa. Tuan Chen, saya berencana mengadakan jamuan besar besok di Hotel Rengal. Pertama sebagai tanda terima kasih karena telah menyelamatkanku. Dan kedua, untuk memperkenalkan Anda kepada tokoh-tokoh berpengaruh di Hangzhou. Bagaimana menurut Anda, Tuan Chen? Tetua Gu, sebenarnya tidak perlu sampai sejauh itu. Saya berterima kasih kepada Tetua Gu atas nama Tuan Chen. Dengan Anda di sini, Tuan Chen pasti akan menemukan segalanya. Berjalan lancar di Hongqiang dengan segala kemudahan yang tersedia baginya. Tuan Chen, setelah jamuan besok, Anda pasti akan membuat nama Anda dikenal di seluruh Hangzhou. Tuan Istana, saya mengambil inisiatif untuk menerima undangan atas nama Anda. Mohon jangan menyalahkan saya. Anda punya motif pribadi untuk ini bukan? Tuan Istana, Anda tidak mengerti. Di sini di Hongqiang, aula Jui kita sangat kuat. Tetapi faksi lain terus-menerus berselisih dengan kita, menolak untuk tunduk. Jika seseorang seperti Tetua Gu bisa dimanfaatkan oleh kita, itu akan menjadi hal yang hebat, baik untuk aula Jui maupun Istana Raja Naga. Bukankah Anda kaisar bawah tanah Hongzhou? Apakah benar ada orang yang berani menentang Anda? Tuan Istana, Anda terlalu memuji saya. Itu cuma basa-basi orang luar. Di Hongqiang selain aula Jui, ada juga sindikat Naga Merah dan sekte Bintang Bulan. Faksi-faksi ini semuanya mengawasi kita seperti predator, terutama sindikat Naga Merah. Pemimpin mereka Feng Zhihai sangat terampil dalam pertempuran. Setiap tahun dia melukai ratusan anak buah kita. Dia bahkan melakukan segala macam tipu muslihat pada saya. Berani-beraninya mengamuk di Hangzhou. Saya tidak akan pernah memaafkannya, termasuk Anda. Tenang saja Tuan Istana. Saya Lin Tianwu. Bersumpah demi hidup saya benar-benar tidak akan. Diam. Halo Om, halo Tante. Tante Chen Ping di mana? Chen Ping cepat berpakaian. Yuki datang menemuimu. The film was translated and narrated by M Media. Chen Ping. Kau mesum. Aku yang mesum. Kau yang menerobos masuk ke kamarku. Gadis kecil. Hanya karena aku masuk ke kamarmu. Bukan berarti kau bisa berkeliaran tanpa busana. Kenapa kau tidak membantuku berpakaian saja? Ini adalah setelan desainer kelas atas yang saya belikan untukmu. Pakai sekarang juga. Saya akan kembali sebentar lagi untuk memeriksamu. Masuk. Saya tidak menyangka kau terlihat begitu tampan memakainya. Setelah kau memakai setelan ini, kau terlihat seperti Ciao yang dominan. Apakah kau berencana membawaku ke sebuah pernikahan? Itu bukan urusanmu. Bagaimanapun masalah ini, sedikit lebih penting daripada pernikahan. Berputar dan biarkan saya melihat. Bukankah ini terlalu berlebihan? Apa yang berlebihan dari itu? Hanya saja pakaianmu sebelumnya terlalu lusuh. Saya tidak akan membiarkanmu memakainya lagi. Jika tidak, kalau kita keluar, seseorang pasti akan memolok-olok saya. Untukku yang berpakaian lusuh ini, mengapa mereka harus menertawakanmu? Karena bagaimanapun juga kau sendiri tahu apa yang ada di dalam hatimu. Sudahlah, jangan bicara lagi, cepat pergi. Ganti pakaianmu dan ikut aku ke Hotel Regal. Hotel Regal. Keluarga Su. Ayah aku. Tanganku masih sedikit sakit. Aku akan beristirahat. Kenapa kau tidak pergi sendiri? Lihat dirimu bertingkah seperti pengecut. Sudah kubilang padamu untuk ikut denganku ke Hotel Regal.
kita akan menghadiri perjamuan tetua Gu. Tetua Gu. Benarkah? Tentu saja itu nyata. Biar ku beritahu. Kali ini, kita akan membuat keluarga Su membayar. Semua orang berpengaruh di Hongqiang akan berada di sana hari ini. Aku memperingatkanmu. Jangan berani mempermalukanku. Jangan khawatir, Ayal. Kapan aku pernah mempermalukanmu? Cepatlah. Ayah, aku siap, ayo pergi. Kau, celanamu terbalik, bodoh. Aku benar-benar. Bagaimana aku bisa melahirkan pecundang seperti ini? Cepat pergi ganti baju. Aku tidak pernah melepaskan wanita yang sudah kuincar. Saudara Hao, aku minta maaf. Aku tidak bisa menerima uang ini. Kau sudah minum, kau pikir mau kemana? Berhenti. Beraninya kau merusak kesenanganku. Apa kau sudah bosan hidup? Han, kamu baik-baik saja, Han. Saudara Chen Ping, apa yang terjadi di sini? Saudara Chen Ping, segalanya tidak seperti yang kau pikirkan. Kalian, orang ini datang ke sini untuk membuat masalah. Saudara Hao, The apa yang film was terjadi padamu? translated and Beraninya narrated kau by membuat M masalah di Media. wilayahku. Kalian tangkap dia. Sekarang giliranmu. Apa yang kau lakukan? Aku peringatkan kau. Bar ini berada di bawah perlindungan Tuan Hu dari Aula Jui. Tidak peduli seberapa hebat kau berkelahi, Tuan Hu. Apa kau pikir kau mampu menyinggungnya? Menyinggung perasaannya, berani-beraninya dia menyinggung perasaanku. Lin Tianhu, kau benar-benar tidak tahu diri. Aku tidak akan berani. Tuan Chen, apa yang terjadi? Kau biarkan anak buahmu memaksa wanita melacur. Dan kau masih mengaku tidak tahu apa-apa. Ini tidak mungkin perbuatan Aula Jui-ku. Tuan Chen, di mana Anda sekarang? Rumah Arak Feng Yul. Dimengerti, saya akan menanganinya secara pribadi. Kau masih tidak mau mengaku. Mari kita lihat apakah Lin Tianhu bisa membuatmu mengakuinya. Saudara Chen Ping, Han, jangan takut. Aku akan membawamu keluar dari sini sekarang. apakah dia baru saja berbicara dengan Tuan Hu di telepon? Mustahil. Tuan Hu adalah kaisar dunia bawah Hongqiang. Tidak ada yang berani berbicara seperti itu padanya. Dia pasti hanya bersandiwara. Kau pikir sedang membohongi siapa? Orang besar seperti Tuan Hu. Apakah kau layak untuk mengenalnya? Kau menghajar orang-orang kami hari ini. Jadi jangan harap bisa pergi. 5. 4. Saudara Hao, apa yang dia lakukan? 3. Dia. Apakah dia sudah gila? 2. 1. Tuan Hu. Dasar sampah. Kau menggunakan nama Aula Jui-ku untuk melecehkan wanita tak bersalah. Dan kau bahkan berani memprovokasi Tuan Chen. Tidak, Tuan Hu. Anda harus mendengarkan penjelasanku. Tuan Hu, tidak ada yang perlu dijelaskan. Aula Jui hari ini, jika tidak meratakan rumah Arak Feng Yu ke tanah, maka tulis saja namaku Lin Tianhu secara terbalik. Tuan Chen, mohon. Tolong bicarakan yang baik tentang saya kepada Tuan Hu. Tuan Chen. Mohon. Tuan Chen. Tuan Chen, jangan pergi, tolong selamatkan kami. Tuan Chen, metode Tuan Hu diketahui oleh semua orang di Hongqiang. Tolong mohonkan untuk kami. Memohon padanya. Kau telah melakukan begitu banyak perbuatan jahat yang kejam. Sebaiknya panggil keluargamu sekarang. Bersiap kumpulkan mayat kalian. Saudara Chen Ping, terima kasih untuk hari ini. Han tidak perlu bersikap begitu sopan. Saudara Chen Ping, aku mohon. Jangan beritahu ibuku tentang apa yang terjadi malam ini. Tolong. Aku bisa menjaga rahasiamu, The tapi film kau was harus mengatakan yang translated sebenarnya and padaku. narrated Apa yang by sebenarnya M terjadi? Media. Aku berhutang 1 juta dari pinjaman rentenir. Pinjaman rentenir 1 juta. Itu bukan jumlah yang kecil. Mengapa kau melakukan sesuatu yang sebodoh itu? Ibuku menderita penyakit ginjal yang parah. Kami tidak punya uang di rumah. Dokter bilang jika kami tidak bisa membayar biaya rumah sakit, mereka akan menghentikan pengobatan. Aku tidak punya pilihan lain. Jadi aku pergi mengambil pinjaman itu. Awalnya aku berpikir,
bahwa selama aku membayar biaya rumah sakit, aku akan berhenti. Tapi bunga yang mereka bebankan terus bertambah tinggi. Aku benar-benar tidak bisa membayarnya kembali. Belakangan karena tidak ada jalan lain, aku pergi menemui saudarian. The film was Dan kemudian, translated mereka and mulai memaksaku. narrated by M Media. Han, aku tahu kau bukan orang seperti itu. Hanya saja, Saudara Chanping, aku bersumpah demi hidupku. Aku tidak pernah melakukan hal seperti itu. aku percaya padamu. Jangan khawatir, aku akan mencari cara untuk mendapatkan 1 juta ini. Saudara Chanping, aku tahu kau benar-benar ingin membantuku. Tapi kau baru saja keluar dari penjara, dan kau tidak punya pekerjaan. Dari mana kau mendapatkan uang sebanyak itu? Jangan khawatir. Tuan Chen, saya sudah membawa anak buah saya untuk menghancurkan rumah Arak Nengyur. Kedua bajingan itu telah dilemparkan ke laut untuk memberi makan ikan. Baiklah, kendalikan orang-orangmu. Aku tidak ingin melihat ini terjadi lagi. Ayo pulang. Bukankah kau bilang ingin pulang? Ini rumahmu. Seorang temanku meminjamkannya padaku. Jika kau perlu, kau juga bisa tinggal di sini. Ada banyak kamar tamu. Ayah, Ibu, Itu Chanping. Kenapa kau pulang selarut ini? Kau membuatku khawatir setengah mati. Han. Ibu? Kau sudah kembali. Kau baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Kau pergi mencari Han. Kenapa tidak memberitahu kami lebih awal? aku baru saja pergi untuk makan bersama Han Ibu. Semuanya baik-baik saja Ibu, tidak perlu khawatir. Kalau begitu Han, Ibu sudah sangat larut. Jangan mengganggu Paman Chan dan yang lainnya lagi. Hal lainnya bisa menunggu sampai nanti, oke? Bibi, Paman, dan Saudara Chanping. Terima kasih untuk semuanya hari ini. Aku dan Ibu akan pergi sekarang. Saudara Chanping, terima kasih. Ayah, Ibu, aku juga lelah. Aku akan pergi ke kamarku untuk beristirahat. Tunggu Chen Ping. Kurasa kau sudah cukup beristirahat. Aku sudah meminta seseorang untuk mencarikanmu pekerjaan. Kau harus mulai bersiap-siap. The film Ayah, was aku punya translated urusanku and sendiri yang harus narrated by diselesaikan. M Media. Apa? Apa yang mungkin harus kau urus? Apa kau masih berencana untuk menjalani hidup tanpa tujuan? Chanping, pekerjaan ini adalah sesuatu yang ayahmu harus menelan harga dirinya untuk mendapatkannya bagimu. Kau harus memahami niat baik orang tuamu. Kau baru saja keluar dari penjara, memiliki pekerjaan tetap, lebih baik daripada apapun. Han, kenapa kau ada di sini? Saudara Chanping, para rentenir datang mencariku. Aku takut ibu akan tahu. Jangan takut Han, aku di sini. Gawat itu mereka. KMZ. Bocah kecil, kau pikir bisa bersembunyi setelah berhutang padaku? Jika kau tidak membayar hari ini, aku akan menjualmu ke klub untuk menyajikan minuman. Bisakah kau memberiku beberapa hari lagi? Aku akan bisa segera membayarnya. Tambah waktu tidak mungkin. Jika kau benar-benar tidak bisa membayarnya, maka kau harus membayarnya dengan tubuhmu. Aku akan membayar uang yang dia hutangkan padamu. Apa kau bahkan mampu membayarnya? Apa kau bahkan tahu berapa banyak yang dia hutangkan pada kami? Bukankah itu hanya 1 juta? 1 juta mimpi saja. Kakak, kau memberitahuku minggu lalu bahwa selama aku melunasi 1 juta ini, kita impas. Minggu lalu adalah minggu lalu. Apakah keluargamu meminjamkan uang tanpa bunga? Berikan aku 5 juta sekarang. Tidak kurang 1 sen pun. 5 juta. Baiklah 5 juta kalau begitu. Tapi kau harus menepati janjimu dan berhenti mengganggu. Han, mulai sekarang. Saudara Chanping, dari mana kau akan mendapatkan uang sebanyak itu? Bocah siapapun bisa bicara besar. Tapi jika kau berani mempermainkanku, Aku Chanping selalu menepati janjiku. Ikut aku ke bank sekarang untuk melakukan penarikan. baiklah aku akan pergi bersamamu. Selamat siang Tuan. Dengan senang hati saya melayani Anda. Halo, saya perlu menarik sejumlah uang.
Jika Anda ingin melakukan penarikan, Anda bisa menggunakan ATM. Dengan begitu, Anda tidak perlu mengantre. Saya akan menarik jumlah yang cukup besar. ATM tidak akan bisa menanganinya. Tuan, bolehkah saya tahu berapa banyak yang ingin Anda tarik? 5 juta. Bukankah itu Jianping? Masih ingat aku? Kau ini siapa? Aku. The film was Madonna, translated teman and sekelas lamamu. narrated by M. Dongmei. Media. Aku ingat sekarang. 2 tahun terakhir ini, hidupmu cukup baik bukan? Aku tidak sesukses dirimu. Bagaimana? Apakah kau sudah terbiasa dengan kehidupan setelah penjara? Tidak apa-apa, jangan khawatirkan aku. Aku lihat selama di penjara, kau tidak belajar hal The baik. film was Tapi kau jelas translated belajar menjadi and bermulut besar. narrated by M. Media. Dongmei. Kenapa kau ada di sini? Aku dengar, kau putus sekolah setelah SMP. Siapa yang kau remehkan? Aku memang putus sekolah setelah SMP. Tapi aku masih lebih baik daripada orang sepertimu, yang lulus kuliah, hanya untuk berakhir di penjara. Pacarku, di sisi lain adalah bos dari perusahaan terbuka. Aku di sini untuk mengambil kartu hari ini. Mulai sekarang ratusan juta asetnya, semuanya akan berada di bawah pengelolaanku. Selamat. Karena telah menemukan pacar yang begitu kaya. Tuan, saya sudah memeriksa dengan atasan saya. Penarikan di atas 500.000 di cabang ini memerlukan janji temu sebelumnya. Apakah Anda sudah membuat janji? Aku sangat butuh uang dan tak sempat buat janji. Ada 100 juta di kartu ini. Tolong bantu saya menarik 5 juta terlebih dahulu untuk menangani keadaan darurat ini. 100 juta. Jianping, kau mantan narapidana yang tidak berguna. Dari mana kau mendapatkan 100 juta? Apakah kau akan mati jika berhenti membual? Tuan, ini adalah peraturan bank kami. Bahkan jika kau punya 10 miliar itu tidak akan mengubah apapun. Begitukah? Kartu naga emas ungu, saya sangat menyesal Tuan. Silakan duduk di sini sebentar. Saya akan segera berkonsultasi dengan manajer cabang. Jianping, apakah kau benar-benar punya 100 juta? Apakah aku punya 100 juta atau tidak? Bukan urusanmu. Jangan terlalu percaya diri. Biar ku beritahu, memalsukan kartu bank adalah kejahatan. Kau akan kembali ke penjara cepat atau lambat. Uang macam apa yang mungkin dimiliki mantan narapidana sepertimu? Jangan pikir aku tidak tahu. Ayahmu masih di luar sana menyapu jalanan untuk mencari nafkah. Halo Pak. Saya manajer cabang di sini. Ada yang bisa saya bantu hari ini? Saya perlu menarik 5 juta, tapi saya tidak membuat janji temu. Saya masih bisa menariknya bukan? Kartu naga emas ungu. Ya, Anda adalah VIP. Tidak perlu janji temu. Kau pasti salah. Dia hanyalah mantan narapidana. Bagaimana mungkin dia punya uang sebanyak itu? Kalau begitu, aku ingin menarik 1 juta juga. Mohon maaf, Anda tidak dapat menarik dana tanpa janji temu. Silakan mengantre di sana. Jangan mengganggu pekerjaan kami di sini. Bank macam apa yang payah ini? Aku akan melaporkan kalian. Kenapa dia bisa memotong antrean? Pria ini menggunakan kartu naga emas ungu yang merupakan tingkat VIP tertinggi kami. Dia tidak memerlukan janji temu dan akan dilayani oleh saya secara pribadi. Pelanggan retail biasa seperti Anda tidak punya hak untuk membandingkan diri Anda dengannya. Anda pasti salah. Dia, mantan narapidana yang tidak punya masa depan, adalah VIP tertinggi Anda. Kartu naga emas ungu milik pria ini dipesan khusus oleh keluarga Su yang terkaya di Hongqiang. Apa kau pikir kau bisa membandingkan diri kalian dengan keluarga Su? Aku, Lewat sini, Pak. Manajer Zan, bukankah Anda melakukan kesalahan? Dia adalah mantan narapidana. Bagaimana mungkin dia bisa berhubungan dengan keluarga Su? Aku memohon padamu, tolong selidiki The ini film dengan was benar. translated Bang Hongqiang kami and hanya narrated mengenali by kartu M. bukan Media. orangnya. Keamanan. Singkirkan wanita gila yang membuat keributan ini dari sini. Lepaskan aku. Mohon maaf, Pak. Bisakah kita ke ruang VIP untuk membahas ini? Silakan, pergi. Kalau kau masih berani menggangguku, jangan salahkan aku jika aku bertindak kasar. Anda memperlakukan pelanggan dengan buruk. Aku akan mengajukan keluhan terhadapmu sekarang juga. Apa sebenarnya yang terjadi? Pecundang Jianping itu bisa benar-benar punya hubungan dengan keluarga Su. Saudari Dongmei, Qianzi, aku tidak menyangka akan bertemu denganmu di sini. kalau bukan untuk menagih utang, buat apa kau masih di sini? Seseorang berhutang pada kami dan mengatakan dia akan datang ke sini untuk menarik uang tunai. Kami khawatir dia mungkin kabur, jadi kami mengawasinya. Kalau begitu lanjutkan. Datanglah ke tempatku untuk minum jika kau punya waktu. Oke, Qianzi, apakah orang yang berhutang padamu bernama Jianping? Chen. Ya, Chen. Bagus, Jianping ini. Aku akhirnya mendapatkan sesuatu untuk menjatuhkannya. Ada masalah dengannya. Qianzi, kenapa dia berhutang padamu? Sebenarnya, itu bukan hutangnya. Seorang gadis muda meminjam uang dari kami dengan bunga tinggi. Bocah ini
Dia malah sok pahlawan dan melunasinya untuk gadis itu. Qianzi, aku akan memberitahumu rahasia untuk menjadi kaya. Mau dengar? Rahasia untuk menjadi kaya. Silakan. Si keparat Chen Ping itu punya 100 juta di kartunya sekarang. Karena kau punya kendali atas dirinya. The film was Sebaiknya translated prasaja and dia sampai narrated habis. by M Media. Itu terdengar tidak benar. Bocah dengan 100 juta itu. Dia sama sekali tidak terlihat seperti orang kaya. Mustahil. Tunggu dan lihat saja. Jika dia benar-benar bisa mengeluarkan 5 juta. Bukankah itu membuktikan dia sebenarnya kaya? Itu masuk akal. Saudari Dong Mei memang selalu cerdik. 5 juta tidak kurang sepeser pun. Silakan hitunglah. Bos, aku belum pernah melihat uang sebanyak ini seumur hidupku. Bos kita kaya mendadak. Bocah 5 juta tidak cukup. Apa maksudmu? Tepat seperti yang kukatakan. Aku salah hitung tadi. Sekarang dengan bunganya. Menjadi 10 juta. Chen Ping, bukankah kau kaya? Bukankah kau punya 100 juta? 10 juta seharusnya hanya uang receh bagimu kan? Aku akan katakan ini untuk terakhir kalinya. Jika kau tidak menginginkan 5 juta ini tidak akan menjadi milikmu lagi. Sekarang uang ini milikku. Jika kau berani menyentuhnya lagi, jangan salahkan aku jika aku kejam. Qianzi hajar dia pukuli sampai mati. The film was translated and narrated by M Media. Bocah. Saya sarankan, kamu jangan keterlaluan. Aku memiliki dukungan dari sindikat Naga Merah. Pemimpinku adalah Fang Xihai. Aku tadinya berniat mengampuni nyawamu. Tapi karena kau mengaku sebagai salah satu anak buah Feng Xihai dari sindikat Naga Merah, lupakan saja. Apa yang kau lakukan? Mundur. Aku tidak akan mengotori tanganku dengan memukulmu. Saudara Chen Ping, akhirnya kau kembali. Chen Ping, kenapa kau pergi berlarian setiap hari? Apa kau tahu sudah berapa lama Han Han menunggumu? Kau ini tidak apa-apa, Bibi. Saudara Chen Ping pergi keluar demi diriku. Omong-omong, Bibi, saudara Chen Ping dan aku ada sesuatu yang ingin dibicarakan secara pribadi. Baiklah, silakan. Ya. Nyonya Wang. Kedua anak ini sudah dewasa. Menurutku mereka pasangan yang serasi. Saudara Chen Ping, orang-orang itu tidak memberimu masalah kan? Jangan khawatir, mereka tidak akan pernah datang mencarimu lagi. Terima kasih banyak saudara Chen Ping. Halo Chen Ping, kau di mana sekarang? Aku akan datang mencarimu. Mencariku? Untuk apa? Tidak bisakah kau mengatakannya lewat telepon? Chen Ping, kau benar-benar bodoh atau cuma pura-pura? Aku menyukaimu. Baiklah. Aku akan menemuimu saat aku punya waktu. Anak pintar. Aku... Saudara Chen Ping, apakah itu pacarmu? Tidak apa-apa saudara Chen Ping. Jika kau tidak ingin membicarakannya, tidak perlu. Terima kasih untuk hari ini. Aku pergi sekarang. Hei Han Han. Han Han. Kau mau kemana? Aku akan pergi mencari Han Han. Mencari Han Han untuk apa? Segera kembali bekerja. Aku tahu ayah segera setelah aku selesai. Apa pimpinan perusahaan sudah mendesakku? Kau segera melapor kembali. Jika tidak, jangan pernah kembali ke keluarga Chen. Kau pasti Chen Ping. Sun Xiaomei. Dan kau siapa? Jika bukan karena ayahmu, yang memohon kepada ayahku setiap hari, aku tidak akan sudi berurusan dengan kau mantan narapidana. Kenapa kau marah? Grup Xinyu kami adalah anak perusahaan. Dari grup Su, apa kau tahu berapa banyak orang yang berebut untuk The masuk? film was translated Merupakan keberuntunganmu and bisa masuk ke narrated sini. by M Media. Lihat dirimu, kau terlihat menyedihkan di perusahaan ini. Jangan berani-berani bilang kau mengenalku. Masuk.
Kakak. Apakah kau menyinggung seseorang? Lu si Jian, Seperti aku. kenapa kau bicara begitu? Kau belum tahu. Bulan ini, kita berdua harus menagih lebih dari 100 akun yang menunggak. Jika kita tidak bisa menagihnya, kita harus angkat The film kaki. was Lebih dari translated 100 akun sebanyak and itu. narrated Tentu by saja. M Media. Clean Kate ini, semuanya sangat sulit. Hanya kita berdua. Kita pasti tidak akan pernah bisa menagih semuanya. Jangan khawatir sekarang, setelah aku di sini. Akun-akun ini pasti akan diselesaikan. Uang yang terutang pada perusahaan adalah uang yang terutang pada Yuki. Itu juga uang yang mereka hutangkan pada istriku. Aku harus mendapatkan uang ini kembali. Dengan begitu banyak akun yang menunggak, apa yang sebenarnya dilakukan manajer umum? Jaga ucapanmu, Kakak. Jika ada yang mendengar dan melaporkannya, kita akan dalam masalah besar. Apakah benar seserius itu? Itu hanya manajer umum. Dia benar-benar bertingkah seolah dia kaisar. Apa pekerjaanmu sudah selesai? Kau hanya mengobrol di sini, Chen Ping. Perusahaan kami punya aturan. Karyawan baru harus mentraktir seluruh perusahaan makan. Siapkan itu. Kebijakan macam apa itu? Apakah itu aturan yang kau buat sendiri? Saudara Chen itu sudah kebijakannya. Karena Anda sudah datang ke departemen penjualan saya, Cui Xiyuan. Anda harus mengikuti aturan departemen saya, atau segera pergi. Aku benar-benar minta maaf, tapi aku tidak punya uang untuk mentraktir kalian. Kalau kalian mau makan, bayar sendiri saja. Kalian juga bukan pengemis. Masa masih mau minta uang dari saya? Chen Ping ini terlalu sombong. Dia bahkan tidak menunjukkan rasa hormat sedikit pun kepada manajer Choi. Seberapa kuat sebenarnya pendukungnya? Dia bahkan menganggap kita seperti pengemis. Siapa juga yang mau makanannya? Sepertinya ini karena Sun Xiaomeng. Kenapa dia membawa orang seperti ini masuk? Sun Xiaomeng, orang seperti inikah yang kamu rekrut? Mari bersulang untuk manajer Choi. Bersulang. Saudara Jiwan, jangan marah. Lihat Chen Ping hari ini, sama sekali tidak menghormatimu. Saat ada kesempatan, kau harus memberinya pelajaran yang setimpal. Bajingan itu. Jika aku membiarkannya lolos kali ini, bagaimana aku bisa menjadi manajer? Tepat sekali. Manajer Choi. Panggil pecundang Chen Ping itu. Jika dia tidak muncul malam ini, kamu yang harus membayar seluruh tagihannya. Baik, mengerti manajer Choi. Halo saudara Chen Ping. Manajer Kui ingin saya memberitahu Anda untuk segera datang ke KTV Hongqiang dan mentraktir semua orang bernyanyi. Jika tidak, mereka akan melampiaskan kekesalan mereka pada saya. Jangan khawatir si Jian, aku sedang dalam perjalanan. Kakak Chen Ping, aku minta maaf soal pagi tadi. The film was translated membuatkan pangsit and di rumah narrated untukmu. by M Media. Tapi aku punya urusan. Mendesak sekarang. Mengapa kita tidak pergi bersama? Dan makan saat kita kembali. Baiklah, Aku terbang bersamamu terbalut cinta abadi. Manajer Choi. Apa pecundang Chen Ping itu sudah datang? Sudah. Tenang semuanya, saya punya sesuatu untuk dikatakan. Saat Chen Ping sampai di sini nanti, kalian semua pastikan untuk menuangkan alkohol sebanyak mungkin padanya. Selama kalian bisa membuatnya mabuk berat, bonus kalian bulan ini akan dilipat gandakan. Jangan khawatir manajer Choi. Saya jamin Chen Ping itu akan masuk dengan berjalan kaki tapi keluar dengan ditandu. Jika dia berani muncul, aku akan memastikan dia minum sampai benar-benar tidak sadarkan diri. Sialan. Tangkapan yang bagus. Saudara Jiwan, kemana kau melihat? Sayang, tidakkah kau lihat aku sedang sibuk? Posisi seperti ini bagus, posisi seperti ini. Iyalah, Bawa semua gadis dari ruangan pribadi ini, dan bawa mereka ke ruangan sebelah. Mereka semua akan tinggal untuk menghiburku. Malam ini, baik bos, apa yang kau pikir sedang kau lakukan? Biar ku beritahu sesuatu. Dia adalah pacarku. Dia bukan barang yang bisa kau ambil begitu saja karena kau mau. Tidak ada yang diinginkan Yelang ini yang bisa ditolak oleh siapapun. Cantik, ikutlah denganku. Aku punya sebotol Lafite tahun 82. Minggir. Aku memberimu kesempatan di sini, apa kau tidak mengerti? Hajar dia. Coba saja sentuh siapapun. Coba saja sentuh siapapun. Ada apa takut sekarang? Sudah kubilang. Di masyarakat ini, semuanya tentang jumlah yang banyak menindas yang sedikit. Aku bukan Tepi yang pendendam. Pergilah dari sini sekarang, dan aku akan berpura-pura ini tidak pernah terjadi. Baik, berani juga sebutkan namamu kalau memang jantan. Lihat saja, kalau aku tidak menghabisimu. Dengar baik-baik, aku Cui Xiyuan. Dan aku akan menunggu tepat di sini untukmu. Pergilah kumpulkan anak buahmu. Jangan buat aku menunggu terlalu lama. Aku harap sebentar lagi, kau masih bisa bersikap sombong seperti sekarang. Ayo pergi. Manajer Cui luar biasa.
Dia membuat para preman itu sangat ketakutan. Mereka bahkan tidak berani mengeluarkan suara. Preman macam apa mereka itu? Manajer Kui kita adalah bos yang sebenarnya di tempat ini. Mulai sekarang kita semua mengikuti manajer Cui. Duduklah. Kalian sudah setia. Aku juga tidak boleh pelit. Aku akan memesan 2 botol Roman Echonti sebentar lagi. Untuk kalian cicipe, saudara Kui yang terbaik. Hidup saudara Choi. Saudara Jiwan, mungkin sebaiknya kita pergi saja dengan cepat. Bagaimana jika orang-orang itu benar-benar kembali dengan bala bantuan? The film Aku di was sini apa yang perlu translated ditakutkan? and Saudara Choi, narrated ku dengar by KTV M. ini adalah wilayah Lin Tianhu dari Aula Jui. Apakah kita yakin? Tidak apa-apa membuat masalah di sini. Apa yang perlu ditakutkan? Aku kenal baik dengan Lin Tianhu. Dia akan menghormatiku. Saudara Jiwan kita sangat dekat dengan Lin Tianhu. Manajer Kui benar-benar pria yang penuh rahasia. Bahkan mengenal Tuan Hu. Benar sekali. Karena Anda mengenal Tuan Hu, maka kita tidak perlu takut apapun. Jika dia berani menunjukkan wajahnya di sini lagi, saudara Cui akan menghajarnya sampai dia memohon ampun. Chin Pin, dasar tidak berguna. Apa yang kau tertawakan? Pacarmu baru saja diganggu, dan kau bahkan tidak punya nyali untuk mengucapkan sepatah kata pun. Chin Pin, aku mulai bertanya-tanya, apakah kau ini pria atau bukan? Atau mungkin kau tidak berguna dalam hal itu? Apel, seseorang membuat masalah di wilayahku. Benar, bos. Hanya karena rasa hormat kepada Tuan Hu. Saya tidak membuat keributan yang lebih besar. Binzi, saudara Hu siap melayani. Seseorang sedang membuat masalah di KTV kita. Bawa Yelang dan yang lainnya pergi periksa. Jangan khawatir, bos. Mereka tidak akan keluar dari sini. Hidup-hidup hari ini. Bersulang untuk manajer Choi. Siapa yang memulai perkelahian ini? Keluar ke sini. Aku yang melakukannya, memangnya kenapa? Kau punya nyalinan. Aku tidak akan mempersulitmu. Berlutut sekarang. Dan minta maaf pada saudara Yelang. Kita anggap impas. Minta maaf tidak akan. Nak, sebaiknya kau timbang kata-katamu dengan hati-hati. Di tempat ini, tidak ada yang berani berbicara padaku seperti itu. Saudara Cui kita adalah teman dekat Tuan Hu. Jika kau berani menyentuhnya, Tuan Hu tidak akan melepaskanmu. Kau kenal Tuan Hu, Lin Tianhu dan aku adalah saudara. Kalian semua tunggu saja. Saudara, ini bisa saja diselesaikan dengan permintaan maaf. Tapi kau berani menyamar sebagai Tuan Hu dan berkeliling menipu orang. Kau tidak akan pergi kemanapun hari ini. Dasar bodoh. Biar ku beritahu sesuatu. Saudaraku Bien adalah salah satu penegak hukum terbaik Tuan Hu. Kau membohonginya. Bukankah itu sama saja dengan meminta hukuman mati? Bos, aku hanya bercanda denganmu. Aku terlalu banyak minum. Bagaimana kalau begini, aku akan minta maaf padamu. Tolong jadilah orang yang lebih besar. Dan anggap kami tidak ada apa-apa. Biarkan kami pergi saja. Benar sekali. Saudara, kau menggunakan nama Tuan Hu untuk menipu orang. Permintaan maaf tidak akan memperbaiki ini. Bawa mereka semua pergi. Dan biarkan Bos Hu yang memutuskan nasib mereka. Masuk ke sini dengan cepat. Binzi, untuk apa kau membawa sekumpulan bocah ini ke sini? Bos, mereka inilah orang-orang yang memulai masalah. Dengan saudara Yelang, Anda bisa menangani mereka sesuka hati Anda. Kenapa kau membawa mereka ke sini? Bos, bocah ini terus bersikeras bahwa dia adalah saudara Tuan Hu. Saya takut ada kesalahan. Jadi saya membawanya agar Anda yang menanganinya. Kemari. Apakah kau mengenal Tuan Hu? Aku, temanku, mengenalnya. Siapa nama temanmu? Aku sudah bersama Tuan Hu selama lebih dari 1 dekade. Teman manapun yang dia miliki. Bahkan jika aku belum pernah bertemu mereka, aku tahu nama-nama mereka. Katakan padaku. Wang Fugui. Tidak. Sun Sihao. Kau benar-benar nekat. Beraninya kau menggunakan nama Tuan Hu, kakak. Aku salah, Kak. Aku bersalah karena berbohong, Kak. Aku tadi hanya membuat. Aku hanya mencoba bersikap tangguh. Aku bahkan tidak kenal Tuan Hu sama sekali. Tolong lepaskan aku. Mohon belas kasihan, kakak. Bukankah tadi kau bersikap sangat sombong? Bukankah kau bilang bahwa meskipun Tuan Hu sendiri yang datang, dia harus memberimu muka? Aku tahu aku salah, saudara Yelang. Aku tidak akan melakukannya lagi. Sekarang baru tahu cara memohon. Terlambat. Yelang, semua ini dimulai karena ulahmu. Kau yang tangani. Sekelompok bocah kurang ajar. Jika aku benar-benar menghabisi mereka, apa kata orang-orang di komunitas ini tentangku? Bagaimana aku bisa bertahan di lingkaran ini? Pergi dari sini kalian semua. Terima kasih, saudara Yelang. Terima kasih, Kak. Tunggu. Pria itu boleh pergi. Tapi wanita ini tetap di sini. Saudara Yelang ini pacarku. Bolehkah aku membawanya pergi? Aku mohon. Saudara Yelang, apakah aku sudah terlalu sering memberimu muka? Jika kau tidak pergi sekarang, jangan menyesal. Aku pergi sekarang. Jaga dirimu. Bersama saudara Yelang, aku pulang dulu. Apa ini? Kau tidak sanggup berpisah dengan pacarmu? Tidak mau pergi? Aku tidak pernah berniat untuk pergi. Beraninya kau memukulku. Kalian kunci pintunya.
Tidak ada yang boleh pergi. Chen Pi, kalau kau ingin mati lakukan sendiri. Lihat kekacauan yang kau buat sekarang. Kau memastikan kita semua tidak bisa pergi. Benar sekali Chen Pin. Kalau kau ingin mati cepat selesaikan. Jangan seret kami bersamamu. Berhenti menyeret kami. Tepat sekali. Saudara Chan Ping, aku minta maaf. Ini semua karena aku. Han jangan takut. Aku bisa menangani ini. Binzi singkirkan dia untukku. The film was translated and narrated by M Media. Jika dia bukan salah satu bawahan Lin Tianhu, dia sudah jadi mayat sekarang. Binzi, kau tidak berguna. Kau bahkan tidak bisa menangani orang rendahan seperti dia. Biarkan mereka pergi sekarang. Aku tidak akan mempermasalahkan kejadian hari ini lebih jauh. Sialan kau masih ingin pergi. Membuat masalah di wilayahku. Hari ini adalah hari kematianmu. Kalian. Bajingan, bukankah kau pikir kau hebat dalam bertarung? Hari ini aku akan mencincangmu. Jadi begini. Kualitas anak buah Lin Tianhu. Sejauh yang aku tahu, Lin Tianhu telah memperingatkanmu lebih dari sekali untuk menjalankan bisnis yang sah. Sekarang setelah kau membuat keributan sebesar ini, mengapa tidak meminta petunjuk darinya? Apa kau perlu mengajariku cara melakukan pekerjaanku? Awasi mereka dengan ketat. Baik, Chen Pin, kau binatang. Apa kau sudah bosan hidup? Jika kau membawa Lin Tianhu ke sini, kita semua akan mati. Apa kau percaya padaku? Sebelum Lin Tianhu sampai di sini, aku akan memastikan kau mati lebih dulu. Berhenti bertengkar satu sama lain. Saat Tuan Ho tiba, kalian semua mati. Aku baru 28 tahun, aku bahkan belum menikah. Aku bahkan belum punya anak, aku tidak mau mati. Anakku baru saja lahir. Aku juga tidak ingin mati. Tolong aku mohon. Tolong aku mohon, orang tuaku baru saja pensiun. Tolong jangan bunuh aku. Saya harap kamu bisa berbesar hati dan memakluminya. Tolong maafkan saya. Saya mohon kepada kalian. Tuan Ho, menurut Anda apa yang harus kami lakukan? Katakan padaku apa yang sebenarnya terjadi. Apakah pria itu benar-benar bernama Chen Pin? Ya, benar sekali. Namanya adalah Chen Pin. Xiao Hu, aku sedang dalam perjalanan ke sana sekarang. Tanpa perintah langsung dariku. Tidak ada yang boleh bergerak. Apa yang terjadi? Tuan Hu datang ke sini secara pribadi. Saya mohon kepada kalian. Baik, tutup mulut kalian. Apa kalian sedang berkabung? Binzi, bawa mereka keluar dari sini dulu. Jangan biarkan Tuan Hu melihat mereka. Baik. Biar ku beritahu sesuatu. Tuan Hu akan tiba di sini sebentar lagi. Jika kalian punya kata-kata terakhir, kalian bisa mengatakannya sekarang. Semuanya berakhir. Kita benar-benar tamat. Hai Saudara Ho. Saudara Ho. Ini semua salah Chen Ping, Saudara Ho. Ini tidak ada hubungannya dengan kami, Saudara Ho. Tolong lepaskan kami. Nak, kau punya nyali. Mari kita lihat. Apakah kau masih seberani itu saat Tuan Hu tiba? Tuan Hu, Anda datang. Jem. Ayo bangun. Bangun. Semuanya bangun. Tuan Hu. Bukankah sudah kubilang untuk menunggu kepulanganku? Tidak. Permohonan maafku kepada semua orang di sini. Saya Lin gagal menjaga kedisiplinan dengan baik. Mohon bersabar dengan saya. Tuan Hu, mohon dengarkan penjelasan saya. Tuan Hu, mohon dengarkan penjelasan saya. Seret mereka keluar. Mulai hari ini dan seterusnya, kalian tidak boleh menginjakkan kaki di Hongcheng lagi, Tuan Hu. Permohonan maaf saya kepada semua orang atas masalah hari ini. Sebagai tanda permintaan maaf, suite mewah ini gratis untuk kalian. Dan hari ini semua pengeluaran kalian, semuanya ditanggung. Lebih lanjut lagi, saya akan mengirimkan beberapa botol anggur berkualitas. Silakan nikmati waktu kalian. Nikmati waktu kalian. Kalau begitu mewakili semuanya, saya berterima kasih atas kebaikan Anda, Tuan Hu. Itu sudah sepantasnya. Silakan nikmati waktu kalian dan bersenang-senanglah. Tuan Hu. Hei Tuan Hu. Tuan Hu, siapa orang ini? Kau benar-benar nekat. Apa kau tahu siapa dia? Tidak tahu. Dia adalah Tuan Istana dari Istana Raja Naga. Tuan Istana dari Istana Raja Naga. Biar ku beritahu sesuatu, bahwa kau masih hidup hari ini. Hanya karena leluhurmu mengumpulkan banyak pahala. Cepat segera sekarang juga. Ambil beberapa botol anggur berkualitas dan kirimkan ke sana. Baik, saya akan pergi sekarang. Tunggu, Tuan Istana tidak ingin mengungkapkan identitasnya. Kau tahu apa yang harus dilakukan. Saya tahu. Pergi. Apa yang kau lakukan, Saudara Jiwan? Ini nyata, aku tidak sedang bermimpikan. Chen Ping, kamu kenal Lin Tianhu? Itu aneh. Kenapa Tuan Hu bersikap sangat tidak seperti biasanya?
dan begitu sopan kepada kita. Pasti karena teman manajer Choi. Dia pasti meminta Tuan Ho untuk menjaga kita. Benar sekali. Saat Tuan Ho masuk tadi, dia mendukung manajer Choi terlebih dahulu. Ya, dan aku ingat Tuan Hu, bahkan tersenyum pada manajer Cui. Cui Jiwan, apa yang sebenarnya terjadi? Apa kau benar-benar kenal Lin Tianhu atau tidak? Sejujurnya kepada kalian semua, seorang temanku mengenal Lin Tianhu. Mungkin saja, dia menunjukkan kepada Lin Tianhu foto diriku. Itulah mengapa Lin Tianhu mengenaliku. Seperti yang diharapkan dari saudara Cui itu mengesankan. Saudara Cui benar-benar punya koneksi yang serius. Maaf mengganggu. Mohon maaf atas gangguannya. Saudara Hu, Anda kembali. Saya tidak berani menggunakan ruang pribadi yang Anda berikan kepada kami. Jangan salah paham. Saya datang ke sini untuk menyampaikan permohonan maaf saya kepada semuanya. Ada 2 botol Lois 13 di sini. Untuk dinikmati semua orang. Jika Anda membutuhkan hal lain, beritahu saya kapan saja. Saya akan menunggu di luar. Tua, apakah ada yang Anda butuhkan? Baiklah semuanya, nikmati waktu kalian. Nikmati waktu kalian. Sialan Lois 13. Ku dengar 1 botol harganya 100.000. Saudara Cui punya pengaruh yang besar. Ya, kita semua hanya menikmati kejayaan manajer Choi. Aku tidak berani meminum ini. 1 tegukan adalah gaji sebulan bagiku. Lihat kalian semua, kalian tidak punya pendirian. Ini hanya Lois 13. Teman saya dan saya meminumnya seperti air. Saudara Choi. Apa sebenarnya pekerjaan teman Anda itu? Sehingga dia bahkan mengenal Lin Tianhu, teman saya itu. Dia juga terlibat di dunia itu. Han, hari sudah larut. Ayo pulang. Bukankah itu Chen Ping? Aku dengar Yuki mencampakkanmu. Bagaimana kau bisa berakhir dengan wanita jalanan? Xiao Lei, apakah lenganmu terasa lebih baik? Apa kau butuh aku untuk membawamu ke rumah sakit lagi? Chen Ping, So Yuki mencampakkanmu. Kau tidak berharga sekarang. Saudara Lei ingin menghancurkanmu, seperti dia menghancurkan seekor semut. Yuki dan aku akan segera menikah. Saat kami menikah kalian, sebaiknya membawa bala bantuan yang cukup. Kau gila. Berhenti bicara gila. Chen Ping, biarku beritahu. Jangan berpikir bahwa hanya karena kau tahu sedikit seni bela diri, aku tidak bisa menemukan orang untuk menghabisimu. Jika kau punya kemampuan, aku akan menunggu kapan saja. Han, ayo pergi. Saudara Lei, kau harus berurusan dengannya. Dia memang sulit dihadapi. Tapi bukankah dia masih punya tunangan? Halo, siapa ini? So Yuki, ini aku Gan Shanshan. Aku menunggumu di Taman Phoenix. Aku ingin menemuimu untuk membicarakan Chen Ping. Geng Shanshan, rencana apa lagi yang sedang kau coba lakukan sekarang? Aku sangat sibuk. Aku tidak punya waktu untuk bermain-main denganmu. So Yuki, jika kau tidak datang, kau tidak akan pernah melihat Chen Ping lagi. Apa katamu? Halo, The film was translated and narrated by M Media. wanita kejam. Kakak Chen Ping, aku harap tidak terjadi apa-apa padanya. Geng Shanshan, apa yang ingin kau katakan padaku tentang Chen Ping? Aku di sini untuk memberitahumu kabar baik. Chen Ping akan segera mati. Apa yang kau bicarakan? Tidak, kalian berdualah yang akan segera mati. Kau memanggilku jauh-jauh ke sini hanya untuk mengoceh tidak jelas begitu. Cuma kamu saja, lupakan. Mereka tidak cukup, tapi sindikat naga merah, saya tentu saja cukupkan. Feng Sihai, kau pengecut yang hina. Kau, apa yang telah kau lakukan pada Chen Ping? Apa yang telah saya lakukan, Anda akan segera mengetahuinya, bahwa dia pergi. Tuan Chen, gawat Tuan Chen Yuki telah hilang. Tetua Su, apa yang sebenarnya terjadi? Saya tidak tahu. Mereka bilang gadis itu menerima telepon, lalu dia menghilang begitu saja. Lin Tianhu, aku memberimu 10 detik. Temukan lokasi Yuki. Saya punya kabar. Panggilan terakhir yang diterima Norasu adalah dari Geng Shanshan. Pergi ke rumah Geng Shanshan sekarang. Jika terjadi sesuatu pada Yuki, aku akan membuatmu membayar mahal. Di mana Yuki? Lepaskan aku. Bicara. Mana mungkin aku tahu di mana Suyuki? Shanshan, Aku akan bertanya untuk terakhir kalinya di mana dia. Xiao Lei memaksaku melakukannya. Kemana Suyuki dibawa? Aku benar-benar tidak tahu.
Xiao Lei. Aku sudah mengampunimu sekali sebelumnya. Kali ini kau benar-benar berjalan menuju kuburanmu. Xian. Tuan Chen, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Kepung kediaman Xiao, jangan biarkan satu orang pun lolos. Jika Yuki tidak terluka, maka baiklah. Jika tidak, aku akan membuat seluruh keluargamu membayar dengan nyawa mereka. Feng Zihai, jika kau berani menyentuhku, Chen Ping tidak akan membiarkanmu lolos The film begitu was saja. translated Kata-kata and yang bagus narrated Nona Su. by M. Saya sudah Media. menunggu untuk mendengar Anda mengatakannya. Mari kita perjelas. Saya menculikmu hari ini. Khusus untuk Chen Pin. Dia berani menampar saya Feng Zihai. Di wajah saya. Di depan semua elit di Hongqiang. Katakan padaku bukan kan? Seharusnya aku membalas dendam. Jika saya tidak melakukannya, bagaimana mungkin saya bisa bertahan hidup di Hongqiang? Chen Ping bisa memukulmu sekali. Dan dia bisa memukulmu 100 kali. Jangan berpikir kau akan berhasil. Wanita sialan. Yang kau bicarakan hanyalah Chen Pin. Chen Pin. Kau terdengar sangat akrab saat menyebut namanya. Hari ini saya akan membiarkanmu melihat The film dengan was matamu sendiri. translated Bagaimana and sampah itu narrated by mati di M. tangan Media. saya. Feng Zihai, jika sesuatu terjadi pada Chen Ping, aku tidak akan melepaskanmu. Chen Pin. Suyuki ada di tangan kami. Jika kau ingin dia tetap hidup, datanglah sendirian. Ke pabrik terbengkalai di pinggiran kota. Ingat kau harus datang sendirian. Jika tidak tanggung sendiri akibatnya. Chen Ping jangan berani-berani datang ke sini. Yuki. Xiao Lei, apa kau ingin mati? Aku memperingatkanmu. Jika kau berani menyakiti sehelai rambut pun di kepala Yuki, seluruh keluarga Xiao akan kubunuh. Itu klaim yang berani. Cepatlah ke sini. Atau kekasih manismu itu akan mati. Jangan sentuh Yuki. Berhenti mengoceh dan segera ke sini. Tuan Istana izinkan, saya menemani Anda. Tidak, aku sendiri, sudah cukup. Badut-badut ini sama sekali tidak perlu ditakuti. Bos Fen. Seberapa yakin kau bisa membunuh Chen Pin? Dia adalah lawan yang tangguh. Orang yang sulit. Kau benar-benar jauh lebih unggul dari yang lain. Bisakah kau benar-benar bergerak lebih cepat dari peluru? Bos Fen, kau benar-benar selangkah lebih maju bukan? Tenang saja. Sepertinya bocah ini ditakdirkan untuk menemui ajalnya hari ini. Bahkan jika langit sendiri turun, mereka tidak akan bisa menyelamatkannya sekarang. Chen Pin, kau benar-benar punya nyali untuk datang ke sini sendirian. Aku beri kau kredit karena bersikap jantan. Di mana Yuki, lepaskan dia. Kau ingin aku melakukannya, kalau begitu beri aku alasan. Berlututlah, dan aku akan memberitahumu di mana dia berada. Xiao Lei. Jika kau tidak mau, bersiaplah mengumpulkan mayatnya, berlututlah. Bunuh dia. Bos Fen. Feng Bos Fen, selamatkan aku. Kau harus membawa Yuki keluar. Feng Bos Fen. Aku mohon ampuni nyawaku. The film was Aku akan memberikan translated semua and asetku. narrated Aku akan by memberikan M. semua yang Media. kumiliki. Ampuni saja nyawaku. Aku memohon padamu. Tolong, aku memohon padamu. Aku memberimu kesempatan yang tak terhitung jumlahnya. Kau tidak mengambil satu pun. Chen Ping, Yuki. Chen Ping. Chen Ping jangan datang ke sini. Dia membawa senjata. Kau tidak bisa mengalahkannya. Chen Pin, sudah beberapa hari saya tidak melihatmu, tapi kekuatanmu telah meningkat. Kau petarung yang hebat bukan? Ayo kalau begitu. Tak kusangka. Pemimpin sindikat yang terhormat dari sindikat Naga Merah Feng Zihai. Pemimpin sindikat Feng.
benar-benar menggunakan wanita sebagai tameng manusia. Hentikan omong kosong itu. Apa kau bahkan seorang pria? Kamu masih laki-laki atau tidak? Jika kau pria, mari kita selesaikan ini seperti pria. Mari kita bertarung dengan benar. Apa kau sudah melupakan pelajaran yang kuberikan padamu di pertemuan Pak Gu? Diam. Apa yang kau tunggu? Ayo tarik pelatuknya dan tembak aku. Sudah kubilang diam. Sialan. The film was translated and narrated by M Media. Keluar kau. Sialan. Tuan Chen. Tolong ampuni saya, biarkan saya pergi. Melepaskanmu. Kau sudah melakukan terlalu banyak kekejaman. Bahkan jika aku melepaskanmu, orang-orang yang telah kau sakiti tidak akan pernah membiarkanmu lolos. Chen Ping. Yuki, Kau membuatku takut setengah mati. Mulai sekarang, aku tidak akan pernah membiarkanmu meninggalkan sisiku lagi. jangan khawatir. Selama aku di sini, aku tidak akan pernah meninggalkanmu lagi. Bagus, Tuan Chen, inilah yang Anda inginkan. Empedu ular 1000 tahun. The film was translated and narrated by M Media. Apa kau bisa melihat sekarang? aku bisa melihat. Aku bisa melihat. Aku bisa melihat. Terima kasih Tetua Gu, karena telah membantu ibuku mendapatkan kembali penglihatannya. Jangan sungkan. Itu hanyalah bantuan kecil. Syukurlah dia bisa melihat. Benar-benar syukurlah dia bisa melihat. Nak, kenapa berat badanmu turun begitu banyak? Ibu, di hari yang membahagiakan ini, jangan bicarakan itu. Kau tidak boleh menangis lagi mulai sekarang. Ibu tidak menangis. Ibu hanya bahagia. Ini Yuki kan? Ya, Bibi. Dia benar-benar kecantikan yang memukau. Bibi, kau terlalu memujiku. Kenapa kau masih memanggilku Bibi? Bukankah sudah saatnya kau menggantinya menjadi ibu mertua? Chen Ping, apa yang kau katakan? Aku tidak mau bicara padamu lagi. Benar di mana Han Han? Han Han mengatakan bahwa dia pergi bekerja di kota lain. Ibu, ayah di masa depan Yuki dan aku pasti akan memastikan kalian berdua menjalani hidup yang bahagia. Aku rasa Han Han pergi hanya karena dia terlalu patah hati. Pasti ada orang jahat yang menghasutnya. Bagaimana mungkin? Aku hanya menganggap Hanan sebagai adik perempuan. Satu-satunya orang yang kucintai. Dari awal sampai akhir adalah dirimu. Aku juga sama. Aku hanya mencintaimu. Putri kecilku terlihat sangat cantik. Berpakaian rapi hari ini. Ayah, hari ini aku sangat ingin memberikan Chen Ping kejutan besar. Dengan menantu. Seperti Tuan Chen. Saya bisa pensiun dengan tenang. Yuki, kamu punya temperamen buruk. Kamu tidak boleh marah kepada Tuan Chen di masa depan. Ayah, berhenti bicara. Gawat, sesuatu yang buruk telah terjadi. Kenapa panik seperti ini? Hal buruk apa yang telah terjadi, Presiden Sunona? Tuan Chen telah hilang. Apel, Sudahkah kau memeriksa villa di Teluk Panlong? menemukannya. Kami bahkan memeriksa rumah keluarga lama Tuan Chen. Orang tua Tuan Chen tidak tahu kemana dia pergi. Kemana perginya Chen Ping ini? Cepat cari Lin Tianu. Ya. Tuan Istana, apakah Anda benar-benar harus pergi? Sebelum Tuan Istana yang lama meninggal, dia berkata, hari ke-15 bulan 7 dalam kalender lunar.
Ada peluang besar di Pulau Kunci Naga. Ini bukan hanya untuk Istana Raja Naga. Demi semua makhluk hidup, aku harus mengambil risiko ini. Apakah Anda butuh bantuan saya? Tidak, kultivasiku sekarang hampir selesai. Manusia biasa tidak bisa melukaiku. The Setelah film ini was selesai, aku akan translated menghubungimu and sendiri. narrated Ya. by M Media. Tolong sampaikan surat ini kepada Yuki untukku. Setelah aku pergi, aku butuh kau untuk menjaga keluarga Su. Tolong tenang saja Tuan Istana. Namun, mengapa Anda tidak menyerahkannya sendiri kepada Norasu? Sudah larut, aku harus pergi. The film was translated and narrated by M Selamat Media. tinggal Tuan Istana. Yuki, saat kau melihat surat ini, aku sudah berangkat dalam perjalananku. Aku belum bisa memberitahumu misi yang kubawa. Tapi aku bisa menjamin ini padamu. Kau adalah wanita Chen Ping. Dan akan selalu begitu. Chen Ping. Aku akan menemukanmu apapun yang terjadi. Murid saya Chen Ping.